Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini. Yaitu sebuah training yang tidak semua orang bisa masuk ke training malam hari ini. Ya, hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi. Ya, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat itu bisa ikut acara malam hari ini. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang betul-betul komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ya sejak daftar CIMO ya, dengan ditandai komitmennya itu ditandai dengan melakukan promosi baik secara gratisan sama berbayar, serta memiliki ya alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan, yaitu apa? Buku 7 checklist BBS sama buku laporan program harian. Maka Anda berhak ikut acara malam hari ini. Ya, jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu pastikan semua core leader Bapak Ibu itu sudah memenuhi kualifikasi tadi. Ya, betul-betul fokus komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, komitmen itu ditujukan dengan apa? Satu, ya, mereka melakukan promosi secara gratisan sama promosi berbayar di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis yang bayar 25.000. Itu satu. Dua, punya buku 7 checklist BBS. Tiga, punya buku laporan program harian. Nah, dua buku ini itu untuk memastikan ya duplikasi itu berjalan dari generasi 1 sampai 20 Anda. Jadi Anda itu punya data, Anda punya pegangan, nggak asal jalan gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu Anda berhak ikut acara malam hari ini. Maka saya katakan tadi, training malam hari itu tidak sembarangan orang. Jadi saya berbicara malam hari ini kepada orang-orang yang levelnya itu di atas ya member biasa. Jadi mental Anda itu di atas member biasa. Makanya Anda disebut sebagai core leader. Nah, malam hari ini saya akan men-sharingkan 4 rahasia penting, 4 rahasia besar, 4 poin penting yang harus Anda pahami, yang harus Anda kuasai untuk memastikan Anda bisa menaklukkan bisnis ini, untuk memastikan tahun depan Anda nyampe garis finish, untuk memastikan tahun depan impian Anda bisa terwujud, ya. Nah, itu bagaimana caranya? Maka Anda harus paham 4 poin ini. Kalau Anda nggak memahami 4 ini, ya, maka Anda akan sulit sekali Bapak Ibu untuk bisa menaklukkan bisnis jaringan Cimo ini. Walaupun modalnya cuma 38.000. Walaupun modalnya sekali makan bakso sama keluarga Anda juga udah habis. Walaupun modalnya Anda beli rokok 2 bungkus juga udah habis. Ya. Nah, tapi walaupun ini modal 38.000, kalau Anda ngerti ilmunya, Anda ngerti strateginya, Anda ngerti caranya, 38.000 ini bisa membuat ya tahun depan itu Anda itu punya jutaan orang yang Anda pimpin. Akan membuat Anda itu punya income bukan ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan. Ya, akan membuat Anda tahun depan nggak usah bekerja tapi income terus mengalir. Ya, kalau Anda ngerti ilmunya. Ya, sekali lagi di bisnis ini tuh nggak bisa asal jalan Bapak Ibu. Ya, nggak bisa Anda pakai cara-cara Anda sendiri. Nggak bisa pakai apa ya strategi Anda. Harus mengikuti apa yang nanti saya sampaikan. Kalau Anda mau betul-betul sukses di jaringan Cimo ini, ya. Nah, itu. Dan sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training core leader malam hari ini. Sekali lagi, ini baru gerbang awal Anda untuk meraih sukses di Cimo. Jadi, core leader itu adalah gerbang awalnya. Jadi, ibaratkan rumah itu Anda baru masuk pagar. Nah, untuk memastikan Anda bisa masuk rumah dan menikmati apa yang ada di dalam rumah tadi, maka Anda harus paham 4 poin yang akan saya sampaikan ini. Supaya Anda betul-betul menjadi seorang core leader yang betul-betul core leader aktif, baik secara sikap, baik secara action, baik secara mental, itu Anda ya bukan hanya sekedar core leader biasa, tapi Anda menjadi core leader aktif yang kita sebut sebagai elang-elang di sini. Ya, elang-elang di sini. Nah, itu yang betul-betul Anda harus perhatikan malam hari ini, ya.
Jadi selamat, Anda sudah masuk ke jalur kesuksesan. Jadi core leader itu ibaratkan track, ibaratkan jalur, ibaratkan jalur apa ya, rel kereta api itu jalur kesuksesan Anda. Maka selama Anda sudah berada di ler, jangan coba-coba Anda keluar dari jalur. Jangan Anda keluar dari jalur. Artinya apa? Anda harus jalankan 4 poin ini supaya Anda nggak keluar dari tracknya, nggak keluar dari jalurnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi saya minta betul-betul Anda serius malam hari ini untuk belajar, fokus untuk belajar, untuk apa? Untuk memastikan tahun depan tuh betul-betul berubah masa depan Anda gitu, Bapak Ibu. Tahun depan itu Anda tuh punya income, ya, bukan hanya puluhan, Bapak Ibu, bahkan ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Ya, itu yang betul-betul harus diperhatikan. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Tolong betul-betul perhatikan Bapak Ibu ya. Saya akan terangkan lewat whiteboard di papan tulis handphone Anda masing-masing. Ya, tolong perhatikan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, selalu saya ingatkan di training maupun pribadi BBS bahwa di bisnis ini Anda harus punya big why-nya. Anda harus punya alasan yang kuat kenapa Anda ingin sukses dalam waktu ya 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Maksimal 20 bulan ke depan. Maksimal 20 bulan ke depan. Misalnya nih, Anda punya impian pengen lunasi tahun ini. Nah, alasan Anda itu apa pengen lunasi tahun ini? Anda pengen punya rumah tahun ini. Nah, kenapa Anda pengen rumah tahun ini? Alasan itu harus Anda temukan, Bapak Ibu. Karena banyak orang di luar sana, kalau Anda tanya, pengen nggak punya rumah tahun ini? Punya, tapi mereka nggak punya alasan yang kuat kenapa mereka itu wajib harus punya rumah tahun ini. Misalkan mereka ingin menghajikan orang tuanya tahun ini atau tahun depan. Alasan apa yang membuat Anda itu tuh wajib ya pokoknya tahun depan harus menghajikan orang tua Anda. Jadi pilihannya itu cuma satu, Anda harus berangkatkan haji orang tua Anda. Nggak ada pilihan gagal. Nggak ada pilihan gagal tuh nggak ada. Yang ada itu apa? Tahun depan 10 sampai 12 bulan ke depan, 20 bulan ke depan, Anda harus bisa mewujudkan impian Anda. Nah, itu Anda harus punya alasannya Bapak Ibu. Kalau Anda hanya sekedar pengen lunasi hutang, pengen punya rumah, ya, pengen mengajikan orang tua tahun ini, pengen menyekolahkan anak supaya yang terbaik, pengen membantu banyak orang, itu Bapak Ibu masih saya katakan belum aman. Itu baru sekedar Anda ingin. Artinya apa? Semua orang juga akan apa ya seperti itu kalau ditanya gitu loh. Tapi masalahnya tidak semua orang itu punya alasan yang kuat yang akhirnya nanti itu bisa melahirkan komitmen yang sangat kuat. Jadi alasan Anda ini harus ketemu Bapak Ibu. Ya, alasan Anda itu apa? Kenapa Anda ingin melunasi hutang tahun ini? Kenapa Anda ingin mengajikan orang tua Anda tahun ini? Kenapa Anda ingin membantu banyak orang? Kenapa Anda ingin freedom? Kenapa Anda ingin hari ini passive income 100 juta per bulan? Itu alasannya apa? Ya, alasannya apa? Nah, ini kalau Anda nggak ketemu Bapak Ibu, maka Anda akan sulit sekali nanti untuk menjalankan 4 poin yang sebentar lagi saya akan jelaskan kepada Anda. Ya, sangat sulit Anda bisa mencapai goals atau target yang betul-betul Anda harus wujudkan. Ya. Tapi kalau Anda sudah punya alasan, Bapak Ibu, maka Anda akan mudah sekali untuk mewujudkan goals ya. Ya, jadi impian itu harus punya alasan dan harus Anda pecah menjadi sebuah goals, target yang jelas gitu. Targetnya itu apa? 100 juta per bulan. Ya. Ya. Passive income, jadi goals-nya itu passive income. Ya, passive income 100 juta per bulan. Sebentar. Passive income 100 juta per bulan plus semua reward. Ya, plus semua reward. Ya, semua reward Cimo ya. Semua reward Cimo ya. Nah, ini Bapak Ibu harus punya dua ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda nggak punya alasan yang kuat, Anda hari ini nggak punya goals atau target yang jelas, yang spesifik ya. Ini kan sudah spesifik ini. 100 juta per bulan plus semua reward dalam waktu
10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Jelas banget gitu. Garis finishnya itu jelas. Ya. Nah, sekarang untuk mudah menaklukkan goals ini, untuk supaya Anda bisa mewujudkan impian Anda 10 sampai 12 bulan, 20 bulan ke depan, maka Bapak Ibu harus menjalankan 4 poin penting, dan ini menjadi rahasia besar untuk menaklukkan bisnis jaringan. Jadi ada 4 rahasia besar, 4 poin penting yang harus Anda pahami ketika Anda betul-betul ingin passive income 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan ke depan. Ingat loh ya, passive income itu adalah Anda itu nggak bekerja ya, Anda nggak bekerja tapi dapat 100 juta tiap bulan, itu namanya passive income. Jadi Anda itu kerja cerdas, ya bukan kerja keras ya, tapi kerja cerdas dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, untuk bagaimana Anda suatu saat itu Anda punya passive income 100 juta per bulan, bahkan bisa lebih. Jadi setelah Anda kerja keras, kerja cerdas 20 bulan misalkan, nah setelah itu tiap bulan 100 juta per bulan, tiap bulan, sekalipun Anda nggak bekerja, nah itu namanya passive income. Nah, untuk bisa mewujudkan passive income ini, plus semua reward Cimo, maka Anda harus paham 4 poin penting, 4 rahasia besar yang harus Anda ketahui dan harus Anda jalankan. Ya. Nah, 4 rahasia besar itu apa saja, ya? Ya, oke, kita akan mulai. 4 rahasia besar ini apa saja? Yang pertama, ya, ini menentukan segala-galanya, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak bisa melewati nomor 1 ini, maka Anda tidak akan bisa melewati nomor 2, 3, 4-nya. Ya, apa itu? Anda mulai dari sekarang, setelah Anda memutuskan core leader nih, ini Anda sudah memutuskan core leader kan? Nah, mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, Anda harus fokus bekerjanya. Itu bangun aset Bapak Ibu. Ya, bangun aset. Anda bukan bekerja itu untuk uang ya, tapi bekerja membangun aset. Ya, nah, yang dimaksud aset di sini itu apa? Aset di sini adalah core leader aktif Bapak Ibu. Ya, core leader aktif generasi 1 sampai generasi 20. Ya. Jadi mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, di pikiran Anda, hati Anda, perasaan Anda, action Anda itu harus mencerminkan Anda itu fokus bekerja membangun aset. Jadi yang Anda pikirkan itu aset. Bukan Anda bekerja untuk uang Bapak Ibu. Sekali lagi Anda bukan bekerja untuk uang atau bukan bekerja untuk komisi, bukan bekerja untuk bonus, bukan. Sekali lagi bukan. Ya. Jadi gambarannya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Anda itu seperti seorang pengusaha ya yang sedang lagi bangun gedung, ya, gedung misalnya gedung perkantoran atau hotel. Itu bangun gedung mulai dari lantai 1 sampai lantai 20. Nah, selama bangun gedung lantai 1 sampai 20, maka yang namanya pengusaha ini itu tidak pernah memikirkan sedikit pun yang namanya income atau bonus atau komisi atau profit atau keuntungan, tidak. Justru pikiran, perasaan, hatinya, action Anda itu betul-betul pengusaha ini memfokuskan bagaimana lantai 1 ini jadi dengan luar biasa baik, lantai 2 begitu bagaimana cara supaya lantai 2-nya itu jadi dengan baik, ya, lantai 3 dan seterusnya sampai lantai 20. Ya, nah setelah jadi 20 lantai, baru di situ yang namanya pengusaha ini akan berpikir masalah income, masalah keuntungan atau profit. Ya, kalau di bisnis ini ya Anda memikirkan bagaimana bonus atau komisi Anda. Ya, jadi nggak ada ceritanya namanya pengusaha ini lantai 1 belum jadi sudah ngomongin bonus, sudah ngomongin komisi. Ya, lantai 2 belum jadi sudah ngomongin profit atau keuntungan atau income. Kalau Anda fokusnya ya untuk uang Bapak Ibu, dipastikan Anda cepat atau lambat akan berhenti di sini. Anda tidak akan pernah punya aset dan resikonya Anda akan bekerja selamanya sampai Anda meninggal. Jadi ketika Anda meninggal baru Anda berhenti bekerja. Kenapa?
Anda akan terus bekerja dan terus bekerja untuk mendapatkan uang. Ya, jadi kalau Anda fokusnya bekerja untuk mendapatkan uang, maka salah besar Anda join di bisnis jaringan, Bapak Ibu. Bisnis jaringan yang bangun jaringan, ya, bangun jaringan, Bapak Ibu. Ya, bukan bangun untuk uang. Kalau Anda bekerja untuk uang, sebaiknya Anda jadi pedagang, Anda jadi penjual, Anda karyawan. Nah, itu Anda tepat. Anda bekerja untuk uang. Tapi kalau Anda hari ini di bisnis jaringan, jangan sekali-kali pikiran Anda, hati perasaan Anda itu bergeser dari fokus bangun aset. Ya, seperti pengusaha tadi, Anda harus pikirkan lantai 1 Anda sudah jadi belum? Generasi 1 Anda ini sudah jadi belum? Generasi 2 Anda ini sudah jadi atau belum? Nah, itu yang harus Anda pikirkan, Bapak Ibu. Jangan sampai bergeser sebelum jadi 20 lantai. Jangan pernah bergeser dari 20 generasi kalau belum jadi. Ya. Nah, ini contoh kedua. Ya, Anda itu desanya kekurangan air. Ya. Nah, Anda inisiatif ya bangun saluran pipa ya sebanyak 20 pipa karena Anda melihat di sana di jarak 10 kilo itu ada pegunungan yang banyak air. Nah, Anda tuh pingin bagaimana air itu mengalir terus-menerus tanpa henti dari pegunungan ke desa Anda. Makanya Anda bikin saluran pipa, mulai dari pipa 1 sampai pipa 20. Gitu. Nah, nggak ada ceritanya baru bangun pipa 1 kok Anda ngomongin air nyampe desa, nggak ada. Ya, baru jadi pipa 2 kok Anda ngomongin air dari pegunungan nyampe desa Anda, nggak ada ceritanya. Air itu akan nyampe ke desa Anda itu kalau sudah jadi 20 pipanya. Pipa 1 sudah digali jadi, pipa 2 disambungkan jadi, pipa 3 disambungkan jadi sampai pipa 20. Nah, itu yang harus Anda pikirkan, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kesalahan pemain jaringan, kesalahan orang-orang yang join di bisnis jaringan itu di sini, Bapak Ibu. Kenapa banyak orang gagal di bisnis MLM, di bisnis jaringan, di bisnis network marketing seperti Cimo ini? Ya karena pikirannya itu sekali lagi bukan bekerja membangun aset, tapi pikirannya itu bekerja untuk mendapatkan uang. Memang tidak salah, ya semuanya juga ujung-ujungnya uang. Tapi kalau mindset Anda, pikiran, hati, perasaan, action Anda itu sudah untuk uang, maka uang Anda dapatkan, tapi aset tidak akan pernah Anda dapatkan. Ya, uang Anda dapatkan, tapi itu hanya sementara karena setelah itu Anda berhenti. Setelah itu Anda pasif. Ya, mau sehebat apapun Anda di bisnis jaringan, sekali lagi sehebat apapun Anda mau jadi Superman misalkan, Anda akan tetap berhenti Bapak Ibu di bisnis jaringan ini. Sekalipun Anda itu bisa mensponsori banyak orang. Ya, sekalipun Anda bisa ngajak 60, 70 sekalipun tuh, saya pastikan Anda akan berhenti ketika mindset Anda itu bekerja untuk bonus, untuk komisi. Ya. Jadi di sini nih harus Anda hati-hati di sini. Jadi mulai sekarang Anda di pikiran, hati, perasaan, action Anda jangan pernah di pikiran Anda itu mikirin uang. Yang harus Anda pikirkan, gedung lantai 1 Anda sudah jadi belum? Lantai 2 Anda sudah jadi belum? Lantai 3 Anda sudah jadi belum? Dan seterusnya sampai lantai 20. Ya. Ya, jadi itu yang harus Anda betul-betul perhatikan Bapak Ibu, ya. Nah, lantai 1 atau generasi 1 itu yang harus Anda pikirkan itu apa? Yaitu bagaimana generasi 1 Anda itu ada 2 core leader aktif atau saya singkat CLA ya. CLA itu core leader aktif. Nah, jadi Anda harus pikirkan pipa 1 Anda, lantai 1 Anda, generasi 1 Anda ini sudah ada 2 core leader aktif belum? Kalau sudah, berarti di situ pipa 1-nya sudah jadi. Ya, gedung lantai 1-nya sudah jadi. Ya, terus Anda hari ini fokus ke lantai 2 atau pipa kedua atau generasi 2. Ya, kapan jadi lantai 2 Anda itu ketika di situ ada 4 core leader aktif. Jadi masing-masing 2 core leader itu membangun 2 core leader aktif. Ya, sehingga di generasi 2 Anda itu ada 4 core leader aktif. Ya, itu baru dikatakan lantai 2 Anda sudah jadi. Generasi 3 Anda sudah ada 8 core leader aktif loh. Ya.
Kalau sudah ada 8 core leader aktif, baru di situ lantai 3 Anda, pipa 3 Anda, atau generasi 3 Anda sudah jadi. Jadi sekarang poinnya nih, gimana caranya Anda itu jadi core leader aktif dulu. Baru Anda akan bisa membangun lantai 1 Anda. Jadi gitu. Jadi rumusnya, Andanya itu harus jadi core leader aktif dulu. Ya, baru Anda itu nanti akan bisa membangun lantai 1 Anda. Selama Anda tidak jadi core leader aktif, maka Anda tidak akan mungkin bisa membangun 2 core leader aktif di lantai 1 Anda. Ya. Jadi judulnya nih, gimana caranya bangun gedung lantai 1 sampai 20, pipa 1 sampai 20 itu sebetulnya gampang kok. Andanya, ini mulai dari Anda nih. Anda itu harus jadi core leader aktif dulu. Anda. Nah, kalau Anda sudah jadi core leader aktif, maka dipastikan Anda akan mudah membangun lantai 1. Ya, bangun lantai 1 atau pipa 1 atau generasi 1. Ya, sebanyak 2 core leader aktif. Nah, itu. Jadi rumus bisnis ini nih, kalau semua orang menjalankan rumus ini, yaitu bahwa Anda atau saya itu jadi core leader aktif, setelah itu Anda fokus membangun lantai 1 Anda. Anda fokus membangun generasi 1 Anda fokus membangun pipa 1 saya, supaya hari ini Anda punya 2 core leader aktif. Nah, ketika semua orang mindsetnya seperti ini, maka dengan otomatis generasi 2 Anda akan ada 4 core leader aktif, karena masing-masing 2 orang ini akan membangun 2 core leader, jadi 4 core leader aktif. 4 core leader ini masing-masing fokus membangun 2 core leader aktif. Generasi 3 Anda 8 core leader aktif, gitu loh ya. Dan seterusnya nanti generasi 4 Anda akan ada 16 core leader aktif. Generasi 5 Anda 32, generasi 6 Anda 64, generasi 7 128, dan seterusnya sampai generasi 20 ya, Anda akan punya 1 juta core leader aktif. Gara-gara apa? Karena semua orang memutuskan jadi core leader aktif. Ya, jadi pertama Anda harus memutuskan jadi core leader aktif dulu. Yang kedua, Anda akan mudah untuk membangun lantai 1, membangun pipa 1. Selama Anda tidak jadi core leader aktif, maka sampai kapanpun Anda tidak akan mudah membangun lantai 1 atau pipa 1. Selama Anda tidak jadi core leader aktif. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, mulai malam hari ini, fokusnya Anda itu bagaimana lantai 1 saya itu isinya 2 core leader aktif. Lantai 2 saya itu isinya 4 core leader aktif. Lantai 3 saya isinya 8 core leader aktif. Lantai 4 saya isinya 16 core leader aktif. Lantai 5 saya 32 core leader aktif. Lantai 6 saya 64 core leader aktif. Lantai 7 128. Lantai 8 256. Lantai 9 512. Lantai 10 1024. Lantai 11 2048. Lantai 12 4096, lantai 11-nya 8000, lantai 12-nya 16.000, lantai 13-nya 32.000, lantai 14-nya 64.000. Ketika semuanya masing-masing membangun 2 core leader aktif, itu akan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, sampai nanti generasi 20 Anda itu akan ada 1 juta core leader aktif. Ya. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi masing-masing orang itu fokus membangun ya 2 core leader aktif atau 2 pelanggan tetap ya. 2 pelanggan tetap atau ya 2 elang ya. Nah, kalau semua orang fokus bangun 2 pelanggan tetap, 2 elang atau 2 core leader aktif, maka Anda akan mudah sekali membangun 2 juta pelanggan tetap. 2 juta core leader aktif, 2 juta elang. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini itu Anda fokus tuh bangun 2 juta pelanggan tetap. Caranya Anda nggak usah mikirin 2 jutanya. Ini mau otomatis, ini udah otomatis ya akan Anda miliki ketika Anda memutuskan jadi core leader aktif. Anda ketika sudah memutuskan core leader aktif, selanjutnya Anda akan mudah membangun 2 core leader aktif atau 2 pelanggan tetap atau 2 elang. Nah, ketika Anda mempunyai ya cara seperti ini,
maka otomatis Anda akan mudah membangun 2 juta pelanggan tetap. Ya, paham ya dari sini ya? Jadi masing-masing orang bangun berapa? Dua pelanggan tetap. Masing-masing orang dari generasi 1 sampai generasi 20 Anda masing-masing membangun atau menemukan atau mengajak 2 core leader aktif atau 2 pelanggan tetap atau 2 core leader aktif ya. Seperti itu. Nah, kabar gembiranya nih ya. Sekalipun Anda hari ini fokusnya membangun aset ya, Anda 100% ya, ini fokusnya 100% membangun aset ya, bukan berarti Anda itu tidak dapat bonus gitu loh, bukan berarti Anda itu nggak dapat komisi ya. Tetap walaupun Anda fokusnya membangun aset, yang namanya komisi tetap Anda akan ditransfer, komisi tetap Anda dapatkan. Itulah kelebihan bisnis jaringan dibandingkan bisnis konvensional. Kelebihan bisnis jaringan itu apa? Ya ini, ketika Anda proses membangun pun, Anda tetap dapat bonus, walaupun Anda nggak mikirin bonus, nggak mikirin komisi, ya Anda tetap dapat bonus atau komisi walaupun nih Anda dalam proses membangun generasi 1 sampai generasi 20 core leader aktif. Sekalipun Anda membangun ya pelanggan tetap ya generasi 1 sampai generasi 20. Walaupun Anda bangun elang generasi 1 sampai generasi 20, Anda tetap dibayar bonus Anda. Tapi bukan berarti mindset Anda, pikiran Anda itu ada di uang gitu loh. Di komisi, di bonus Bapak Ibu. Ya, tetap fokus Anda itu di aset. Bagaimana lantai 1 saya 2 core leader aktif. Bagaimana lantai 2 saya 4 core leader aktif. Lantai 3 saya 8 core leader aktif. Ya, jadi itu yang harus Anda pikirkan Bapak Ibu. Ketika semua orang fokus membangun generasi satunya 2 core leader aktif, maka otomatis generasi 2 Anda akan ketemu 4 core leader aktif, generasi 3 Anda akan ketemu 8 core leader aktif, generasi 4 Anda akan ketemu 16 core leader aktif, dan seterusnya sampai generasi 20. Semudah itu Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati ya mindsetnya ya, paradigma Anda, cara berpikir Anda, mulai dari sekarang itu jangan fokus bekerja untuk uang, untuk komisi atau bonus, tapi fokus bekerja membangun aset ya, membangun lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya sampai lantai 20. Membangun pipa 1, pipa 2, pipa 3 sampai pipa 20. Ya, paham ya sampai sini ya? Ya, jadi kabar gembiranya sekalipun Anda fokus mikirin apa ya aset, tapi bonus tetap Anda akan dapatkan ya, charity level, charity sponsor, PPOB dan seterusnya tetap akan Anda dapatkan. Jadi Anda fokus bangun aset, serahkan semuanya 100%, masalah bonus komisi itu ke manajemen, ke perusahaan. Anda nggak usah mikirkan itu, biarkan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Anda fokus membangun apa aset sebagai tanggung jawab Anda. Ya, oke, kita masuk ke poin 2. Nah, sekarang supaya Anda fokus bangun aset dengan mudah, bagaimana caranya Anda mudah bangun aset? Bagaimana caranya Anda mudah membangun aset? Maka nomor 2 ini Anda wajib fokus bekerja dengan sistem. Jadi Anda bekerja dengan sistem. Jadi kalau Anda mudah membangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu Anda harus bekerja dengan sistem. Nah, sistemnya itu apa? Yaitu sistem BBS. Jalankan sistem BBS 100%. Apa itu sistem BBS? Yaitu 7 langkah sukses BBS. Sama 5 kebiasaan core leader. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini jangan sampai membangun aset itu pakai cara Anda sendiri. Ini ya catatan penting. Jangan bangun aset itu pakai cara Anda, tapi wajib pakai cara sistem. Jangan pakai cara Anda. Ya. Jangan pakai cara Anda sekali lagi. Ya, buang jauh-jauh. Ya, ketika Anda promosi, presentasi, pola bangun tim, jangan pakai cara Anda, tapi harus pakai cara sistem. Cara sistem itu apa? 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader. Ya, cara Anda ini wajib Anda hilangkan.
ketika Anda ingin mudah membangun aset. Ya. Jadi kalau Anda ingin bangun aset generasi 1, ya, aset core leader ya, aset core leader aktif generasi 1 sampai 20 atau pelanggan tetap generasi 1 sampai 20, maka Anda wajib menjalankan sistem BBS 100%. Jangan pakai cara Anda. Itu wajib Anda jalankan. Ya. Apa Ibu ya? Jadi yang namanya pengusaha itu dia itu bangun sistem Bapak Ibu. Bangun sistem mulai dari direktur sampai karyawannya. Ya. Nah, Anda bangun sistem mulai dari generasi 1 sampai generasi 20 Anda. Nah, jadi pengusaha itu ciri-cirinya pengusaha, Anda kan pengusaha nih, bukan pedagang ya. Jadi pengusaha itu fokus bangun sistem mulai dari direktur sampai karyawan terbawah. Jadi harus ngikutin SOP-nya. Jadi ini seperti kayak SOP ya, standard operation ya, prosedur ya, atau sistem. Nah, jadi pengusaha itu bukan hari ini menggerakkan bisnisnya itu pakai cara dia. Bukan pakai tangannya dia, tapi pakai tangan sistem. Jadi bangun sistem dari generasi 1 sampai 20 itu pengusaha. Ya, tapi kalau Anda pedagang, maka Anda tidak perlu bangun sistem. Anda tidak perlu yang namanya sistem. Tapi kalau penjual nggak perlu sistem. Ya, tapi kalau pengusaha itu wajib Anda pakai sistem. Ya, sekali lagi jangan Anda itu bangun sawah ya pakai tangan Anda. Jangan sampai mengolah daging menjadi sosis itu pakai tangan Anda. Anda harus pakai mesin sosisnya. Anda harus pakai hari ini mesin traktornya. Sama hari ini untuk membangun generasi 1 sampai 20 Anda harus pakai mesinnya, yaitu apa? Sistem BBS. Jalankan secara 100%. Tuh, ya. Jadi paham ya, Bu ya? Jadi kalau Anda ingin bangun aset core leader aktif generasi 1 sampai 20 atau pelanggan tetap generasi 1 sampai 20 ya, maka pastikan sekali lagi Anda itu on system. Andanya harus on system mulai dari sekarang. Nah, setelah itu arahkan generasi 1 sampai 20 Anda itu juga on system. Nah, siapapun yang tidak on system, maka risikonya apa? Risikonya ya dia tidak akan pernah punya aset sampai kapanpun. Lah kalau nggak punya aset, Anda sampai meninggalkan bekerja. Jadi kalau Anda tidak bisa membangun aset generasi 1 sampai 20, maka risikonya Anda akan bekerja dan bekerja sampai Anda meninggal, bukan sampai tua loh ya. Bahkan Anda usia tua pun tetap bekerja untuk dapatkan uang. Ya, Anda akan bekerja sampai tua. Nah, pertanyaannya, Anda mau bekerja sampai tua? Pertanyaan saya itu, Anda masih mau bekerja sampai Anda nanti kakek-kakek, nenek-nenek itu masih bekerja? Ya. Nah, kalau Anda sampai bekerja sampai tua, itu kesalahan Anda Bapak Ibu, karena ilmunya malam hari ini udah nyampe ke Anda. Kalau Anda nggak mau bekerja sampai tua, ya Anda harus bekerja dengan sistem. Untuk apa? Untuk memastikan aset Anda itu jadi dari generasi 1 sampai 20. Ya, itu. Nah, sekarang apa manfaatnya kalau Anda bekerja dengan sistem? Ya, jadi ada 5 keuntungan kalau Anda bekerja dengan sistem. Ada 5 keuntungan kalau Anda bekerja dengan sistem. Yang pertama, impian Anda akan terjaga. Sadari betul Bapak Ibu, di bisnis ini harus Anda sadar loh ya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ada hukum alam ya, ada hukum alam yang tidak bisa dilawan oleh siapapun ketika Anda menjalankan bisnis jaringan. Yaitu apa? Dari mulai Anda promosi, mulai dari Anda presentasi dan follow up sampai Anda memimpin tim, itu gesekannya luar biasa loh Bapak Ibu. Anda akan mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda dari promosi. Dari promosi ke grup Facebook, WhatsApp, ya ke Instagram dan lain sebagainya. Itu aja Anda sudah dapat mungkin hinaan, lecehan, kata-kata kasar, kata-kata yang enggak asik lah untuk dibaca ya. Nah, kalau Anda nggak paham ini Bapak Ibu, maka gampang sekali impian Anda ini akan lepas dari Anda. Ya, impian Anda tidak akan terjadi. Ya, kalau Anda nggak sadar nih, ketika Anda promosi itu kan Anda dapat gesekan. Gesekan itu bisa membuat impian Anda itu hilang loh Bapak Ibu.
impian Anda itu jadi nggak terjaga. Ya, jadi impian Anda itu seperti tanaman yang baru Anda tanam sekarang ini. Nah, tanaman ini supaya tumbuh berkembang menjadi tanaman yang besar dan kuat, yang akarnya menghujam ke dalam tanah, itu Anda harus sirami, Anda harus rawat, Anda harus jaga, Anda pupuk impian Anda. Mulai dari malam hari ini. Dengan cara apa? Menjalankan sistem. Ya, jadi kalau Anda menjalankan sistem Bapak Ibu, keuntungan pertama itu impian Anda itu terjaga. Karena impian Anda akan Anda sirami tiap hari. Anda akan pupuk tiap hari. Anda akan jaga tiap hari. Ya. Dengan cara apa menjaganya? Ya, Anda dengan cara mungkin lihat rekaman, Anda promosi, Anda presentasi, follow up, hadir ke pertemuan, ya, konsultasi. Itu Anda lagi menyirami. Anda lagi memupuk. Ya, Anda lagi menjaga, merawat tanaman impian Anda. Sekalipun Anda semangat 45 di awal, Anda punya member semangat minta ampun dah gitu. Itu tidak akan bertahan lama ketika mereka tidak on system, Bapak Ibu. Cepat atau lambat, sebulan atau 2 bulan, maksimal 3 bulan akan berhenti di bis jaringan Cimo, Bapak Ibu. Ya, jadi resikonya nih kalau Anda tidak on system, otomatis impian Anda nggak terjaga, otomatis Anda cepat atau lambat akan berhenti di bis jaringan Cimo ini. Ya, itu. Walaupun awalnya Anda semangat 45 loh ya. Ya, karena apa? Makin lama tanaman Anda makin layu akhirnya mati. Kenapa? Anda tidak sirami, Anda tidak pupuk, Anda tidak rawat gitu. Yang kedua, semangat Anda juga terjaga. Siapapun Anda nih, kalau nggak paham ini, ya Anda akan luar biasa. Semangat Anda itu akan hilang, Bapak Ibu. Ketika Anda promosi sudah dapat gesekan luar biasa, presentasi juga dapat gesekan luar biasa dari prospek Anda. Ketika Anda follow up juga dapat gesekan dari prospek Anda. Walaupun mereka sudah join jadi tim Anda, jadi mitra Anda juga dapat gesekan dari mitra Anda. Karena tidak semua mitra itu mau nurut sama Anda. Ya, tidak mau ngikutin arahan Anda. Banyak protesnya, banyak keluhannya. Itu kan gesekan, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda nggak paham ini, maka semangat Anda yang awalnya semangat 45, itu lama-kelamaan jadi berkurang. Itu seperti kayak baterai handphone Anda. Tahu ya baterai handphone ya? Baterai handphone itu kalau dicas kan penuh tuh 100%. Full charger 100%. Tapi ketika Anda pakai telepon, Anda pakai WhatsApp, Anda pakai buka YouTube dan sebagainya, ya baterai Anda itu kan mulai berkurang tuh jadi 75%. Anda pakai lagi ya kan jadi 50%. Anda pakai lagi promosi presentasi follow up, memimpin tim berkurang lagi ya kan. Anda pakai lagi promosi presentasi follow up berkurang lagi. Akhirnya apa? Baterai Anda yang awalnya 100%, ya karena Anda lupa tidak mencharger baterai Anda, ya tidak mencharger semangat Anda, maka akhirnya semangat Anda jadi hilang, Bapak Ibu. Nah, menchargernya itu dengan apa? On system. Jadi kalau Anda on system itu sama dengan Anda itu mencharger tiap hari gitu loh. Ya. Ketika Anda itu dapat gesekan waktu promosi, itu kan baterai Anda berkurang. Ketika Anda follow up, baterai Anda berkurang ketika dapat gesekan. Ketika Anda memimpin tim, ada mitra-mitra di bawah Anda, ketika mereka protes, mereka banyak mengeluh, mereka tidak nurut dengan arahan Anda, itu kan baterai Anda kan berkurang. Ya, nah Anda harus charger. Nah, chargernya itu dengan on system. Ya. Jadi kalau Anda on system, itu sama dengan Anda itu mencharger baterai semangat Anda tiap hari, Bapak Ibu. Sekalipun Anda dapat gesekan luar biasa dari promosi presentasi awal sama memimpin tim, tapi semangat Anda itu semangatnya tambah 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 kuat gitu loh. Coba Anda lihat sponsor Anda hari ini, semangat nggak mereka? Semangat 45 semua, Bapak Ibu. Walaupun saya tahu mereka tuh dapat gesekannya luar biasa. Ya, Anda tanya kepada sponsor leader Anda. Ketika promosi dapat gesekan nggak? Banyak, Bapak Ibu. Waktu presentasi dapat gesekan banyak. Follow up banyak. Memimpin tim banyak. Tapi mereka tahu caranya untuk bisa supaya semangat mereka itu terjaga. Caranya gimana? Mereka jalankan sistem BBS secara 100%. Mulai dari 7 langkah sukses BBS dan 5 kebiasaan leader. Ya. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, kapasitas ilmu Anda itu akan bertambah, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang on system itu dipastikan ilmunya akan bertambah. Karena apa? Karena dia selalu hadir di training sama pribadi BBS. Ya. Jadi kapasitas itu bertambah kenapa? Karena Anda selalu belajar. Belajar setiap saat.
baik itu dari rekaman, dari training private, baik itu dari konsultasi, Anda belajar setiap saat. Dan itulah yang membuat akhirnya yang awalnya ilmu Anda itu segede gelas jadi segede ember. Yang awal segede ember segede tong. Ya, dan seterusnya sampai ya air Anda segede kolam renang. Ya, itulah on system. Tapi justru sebaliknya orang-orang yang tidak on system, ya ilmunya segitu-segitu aja. Pakai cara-cara dia sendiri ketika dia promosi presentasi follow up. Memimpin tim itu pakai cara-cara dia sendiri yang notabene itu sulit untuk dicontoh atau duplikasi sama timnya. Ya, ini harus Anda sadari dari sekarang Bapak Ibu. Jadi ilmu Anda itu tidak akan pernah bertambah ketika Anda tidak on system. Ketika Anda jarang training, jarang follow up, jarang hari ini presentasi, jarang promosi, jarang lihat ya rekaman, jarang hadir ke training sama privat, maka dipastikan kapasitas ilmu Anda itu ya segitu-segitu aja. Lah kalau ilmunya segitu-segitu aja, income-nya gimana? Income-nya juga segitu-segitu aja. Ya, gitu loh. Jadi nggak usah protes. Nggak usah protes, income Anda itu tergantung ilmu Anda, Bapak Ibu. Jadi income Anda itu berbanding lurus dengan kapasitas ilmu Anda, gitu loh. Semakin nambah kapasitas ilmu Anda, bisnis Anda juga berkembang, bonus Anda juga nambah, gitu loh. Yang awalnya segede gelas, maka Anda belajar, jadi segede ember. Belajar, jadi segede tong. Belajar lagi segede drum. Belajar lagi akhirnya segede kolam renang. Ya, sehingga air yang ditampung pun itu yang awalnya segede gelas jadi segede ember. Jadi segede ember, jadi segede tong. Jadi tong jadi segede drum, jadi segede kolam renang. Lah Anda itu kapasitasnya segede gelas, tapi Anda pengen masukin air segede kolam renang. Air itu apa sih? Ibaratkan income 100 juta per bulan. Anda pengen 100 juta per bulan, tapi ilmu Anda ini masih segede gelas. Seperti Anda itu baru masuk sekolah SD tapi pengen lulus kuliah. Lah gimana caranya Anda baru aja lulus SD. Ya baru aja masuk SD terus udah pengen kuliah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ilmu Anda ya harus ditingkatkan. Jadi ilmu kapasitas SMP, tingkat lagi kapasitas SMA, belajar lagi, akhirnya kapasitas kuliah, mahasiswa, belajar lagi baru Anda di wisuda. Itu loh Bapak Ibu, ya. Mengerti ya? Jadi tolong betul-betul ilmu Anda ini harus di-upgrade, harus di-upgrade. Jangan pernah Anda itu malas belajar. Jangan pernah mentolerir alasan apapun dalam diri Anda untuk tidak belajar, ya, di training sama pribadi BS. Jangan pernah. Kalau Anda tidak menambah kapasitas ilmu Anda, ya bisnis Anda segitu aja, segede gelas saja sampai Anda meninggal. Segede ember aja sampai Anda meninggal gitu loh. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, di bisnis ini yang penting itu Anda harus belajar. Praktek, konsultasi, berbagi ilmu, titik. Kalau Anda di bisnis ini tuh jarang belajar, jarang praktek, jarang konsultasi, jangan harap Bapak Ibu Anda bisa dapat income besar. Jangan harap. Ya, sebetulnya ini bisnis mudah kok, asal Anda mau belajar, Anda mau praktek, Anda mau konsultasi dan mau berbagi ilmu gitu loh. Ya, yang keempat, Anda bisa membangun kelebaran. Jadi kalau Anda on system, itu dipastikan 100% Anda itu bisa mengajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Walaupun kita tahu Anda itu ketika promosi presentasi follow up, Anda dapat gesekannya luar biasa. Gesekannya luar biasa. Ya, kata-kata negatif, hinaan, lecehan itu luar biasa Anda hadapi ketika Anda promosi presentasi di Facebook follow up. Ya, di Facebook sama WhatsApp. Nggak main-main Bapak Ibu. Tapi ini ada tapinya. Kalau Anda on system, sekalipun Anda ya kan ditolak banyak orang, dilecehkan banyak orang, dihina banyak orang, Anda tetap bisa mengajak ya mitra baru itu 20, 30, 40. Ya, Anda tetap bisa mengajak puluhan bahkan ratusan mitra baru. Ya, jadi mental Anda itu sudah mental baja gitu loh. Ya, mentalnya sudah mental baja. Puluhan bahkan ratusan mitra baru.
Ya, justru kalau Anda tidak on system, Anda tidak melakukan 7 langkah sukses sama 5 kebiasaan core leader, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya karena ilmu Anda ya segitu-segitu aja, ya artinya Anda tidak bisa ngajak mitra baru gitu loh. Anda tidak bisa mengajak sebanyak-banyaknya mitra baru loh, Andanya tidak punya ilmunya. Loh kalau Anda sudah punya ilmunya, Anda praktekkan, maka dipastikan Anda akan memastikan punya puluhan atau ratusan mitra baru. Semudah itu Bapak Ibu. Semudah itu. Jadi rahasia untuk bisa mengajak 10, 20 tuh ya ini. Anda harus on system gitu loh. Anda harus melanjutkan 7 langkah sukses BBS, menjalankan 5 kebiasaan kulit dan baru Anda akan mudah membangun puluhan atau ratusan mitra baru ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, apa keuntungan Anda bekerja dengan sistem? Apa keuntungan kelimanya? Yaitu Anda bisa membangun duplikasi. Ya, duplikasi itu apa sih? Seperti Anda bikin kunci ya. Anda pernah menduplikat kunci motor sama kunci rumah? Itu kan duplikat apa ya? Kunci duplikatnya kan sama persis sama kunci aslinya gitu loh. Itu namanya duplikasi. Artinya Anda on system, generasi 1 sampai 20 Anda juga on system. Nah, itu namanya duplikasi. Ya, Anda tidak akan pernah bisa membangun duplikasi itu kalau Anda tidak on system. Lah gimana Anda bisa menyarankan menjalankan 7 langkah 5 kebiasaan core leader kalau Anda sendiri hari ini tidak menjalankan 7 langkah sukses BBS 100% sama 5 kebiasaan core leader 100%. Gimana Anda bisa ngarahin generasi 1 Anda? Nggak bisa. Anda nggak akan punya postur. Anda itu secara postur tuh sangat lemah sekali kalau Anda tidak menjalankan sistem Bapak Ibu. Ya, maka tolong perhatikan betul-betul. Poin 5 ini sangat menentukan segala-galanya. Ya. Nah, duplikasi itu dimulai dari Anda. Andanya dulu harus on system. Baru ya generasi 1 sampai 20 Anda on system. Selama Anda tidak on system, maka Anda akan sulit sekali membangun generasi 1 sampai generasi 20 yang on system. Gampang ya sebetulnya Bapak Ibu, semuanya dari Anda kok. Semuanya dari Anda. Anda itu kalau on system, Anda itu punya kekuatan untuk ngomong gitu loh. Anda itu punya kekuatan, punya apa ya, postur yang kuat untuk mengarahkan mereka menjalankan 7 langkah sukses BBS. Untuk melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya. Jadi ini harus Anda bawain. Tapi Anda tidak akan bisa ngomong ketika Andanya tidak on system, ketika Anda tidak melakukan 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader, Anda nggak bisa ngomong Bapak Ibu, Anda akan diketawain sama generasi 1 Anda. Lah wong Bapak Ibu aja nggak jalanin, masa hari nyuruh nyalanin. Ya, Anda sendiri jarang training loh, nyuruh training ya nggak bisa, mereka juga akan jadi jarang training. Ya. Nah ini Bapak Ibu, semudah itu, Anda itu akan mudah ya. Legitimasi Anda itu akan kuat kalau ada on system Bapak Ibu. Ya. Jadi di bisnis ini tuh bisnis percontohan Bapak Ibu. Ini bisnis contoh. Duplikat itu contoh. Anda ngasih contoh yang baik. Maka generasi 1 sampai 20 Anda juga akan mencontoh yang baik. Jangan dikasih contoh yang tidak baik gitu loh. Ya, makanya di bisnis itu disebut bisnis leadership, bisnis kepemimpinan, bisnis keteladanan. Anda memberikan teladan yang baik enggak? Memberikan contoh yang baik enggak? Ya. Kalau Anda memberikan teladan yang baik itu artinya Anda harus on system gitu loh. Anda harus melakukan 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader. Itu. Kalau Anda tidak melakukan itu ya jangan harap Anda bisa membangun duplikasi. Ya. Nah, kalau Anda sudah bisa membangun duplikasi, maka Anda bisa membangun multiplikasi. Kalau Anda bisa membangun multiplikasi, Anda bisa membangun leverage. Leverage itu apa sih? Bonus atau komisi atau uang atau income. Ya, jadi leverage itu bonus. Jadi leverage itu efek dari multiplikasi. Multiplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Multiplikasi itu ya tadi 2, 4, 8, 16, 32, ya 64 sampai 1 juta generasi 20-an itu namanya multiplikasi. Nah, multiplikasi itu bisa terjadi kalau Anda bangun duplikasi. Nah, duplikasi bisa terjadi kalau Anda on system gitu loh. Jadi sekarang kalau dirunut, kenapa bonus Anda macet, komisi Anda macet, itu karena multiplikasi Anda macet. Multiplikasi Anda macet karena duplikasi Anda macet.
Nah, duplikasi macet karena Anda tidak on system. Nah, itu. Jadi kalau ditarik dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, ya, itu persoalannya itu di Anda. Andanya itu on system atau enggak gitu loh. Ya, jadi bisnis jaringan itu kuncinya di Anda, semuanya di Anda. Anda itu on system atau enggak, itu aja. Kalau Anda on system, maka Anda mudah bangun duplikasi gitu loh. Jadi Anda itu ketika ada nih, Anda punya core leader. Ini Anda punya core leader nih. Core leader Anda itu sudah keluar dari rel. Anda kan bisa ngasih tahu, oh jangan keluar dari rel loh Pak. Jangan keluar dari rel loh Bu. Ya kembali ke rel gitu. Apa kembali ke rel itu artinya menjalankan sistem gitu loh. Jalankan 7 langkah sukses. Jalankan 5 kebiasaan core leader gitu loh. Jangan keluar dari tracknya, jangan keluar dari jalurnya. Jalur kesuksesan itu apa sih? On system. Ya. Jadi coba Anda bayangkan ya, Anda bayangin Anda memimpin perusahaan. Dari direktur sama karyawan tidak ada yang on system. Pakai cara-cara dia sendiri gitu loh. Direktur pakai caranya dia, supervisor pakai caranya dia, ya kan? Terus karyawan pakai cara dia. Kira-kira itu perusahaan gimana itu nanti? Ya. Hancur Bapak Ibu. Ini direktur nyarainin A, supervisornya pakai cara B, karyawannya pakai cara C, ya nggak akan pernah ketemu. Itu gara-gara apa? Karena tidak on system, tidak memenuhi SOP, tidak mematuhi SOP-nya. Coba kalau hari ini sudah ada SOP-nya, ketika hari ini pengusaha ini sudah punya sistem, punya SOP, SOP-nya A, maka dari direktur sampai karyawan itu harus mematuhi A gitu loh. Ya. Jadi kalau hari ini ya Anda memahami ini, Anda akan mudah Bapak Ibu. Jadi mulai dari Anda itu harus mematuhi sistem gitu loh. Bukan hari ini mematuhi cara-caranya leader Anda. Cara-caranya ya sponsor Anda bukan, tapi caranya sistem yang harus Anda taati. Jadi Anda itu wajib taat itu hanya ke sistem. Hanya ke sistem. Kalau sistem ngomong, Anda harus punya impian dan komitmen yang kuat. Ya, Anda harus punya impian sama komitmen yang kuat. Itu langkah 1. Ya. Langkah 2 itu ngomongin install aplikasi Zoom. Ya, maka Anda harus ikutin lu 100%. Kalau langkah 3 Anda harus install aplikasi Telegram, Anda harus install Telegram. Itu SOP. Itu sistem. Langkah keempat apa? Anda jalankan selalu hadir di training sama Privat BBS. Sistem itu. Sistem ngomong, Anda harus selalu hadir di training sama Privat BBS, bukan jarang hadir atau tidak hadir. Anda wajib hadir, itu SOP. Kalau Anda tidak mentaati SOP, Anda jarang training, jarang privat, maka Anda itu seperti karyawan tadi. Supervisornya ngomong B, Anda ngomong C. Direktornya ngomong A, Anda ngomongin D. Ya nggak akan pernah ketemu. Lah kalau perusahaan begini ya hancur namanya. Ya, itu Bapak Ibu tinggal nunggu waktu aja pengusaha itu hancur bisnisnya. Kenapa? Karena dari direktur sampai karyawan tidak satu visi, tidak satu misi gitu loh. Ya, kalau satu visi satu misi kan kalau dari atas A dari sampai bawah ya A gitu loh. Ya, kalau dari atas itu harus selalu hadir di training sama privat. Ya sampai generasi 20 harus selalu hadir di training sama privat 20. Harus selalu hadir di training sama privat BBS. Langkah 5 misalkan harus melakukan 10 SOP BBS, harus menjalankan Facebook marketing, WhatsApp marketing. Itu kan langkah 5 kan Facebook marketing. Ketika sistem mengatakan harus hari ini, ya kan, belajar praktek konsultasi berbagi ilmu Facebook marketing, ya Anda lakukan itu. Itu langkah 5. Langkah 5 harus mengharuskan Anda belajar WhatsApp marketing, mempraktekkan WhatsApp marketing, ya Anda konsultasi WhatsApp marketing, Anda berbagi WhatsApp marketing, itu sistem. SOP-nya mengatakan begitu. Jangan sampai Anda melakukan promosi presentasi follow up itu tidak pakai Facebook marketing, tidak pakai WhatsApp marketing, alias pakai cara Anda. Lah kalau pakai cara Anda, akhirnya bubar perusahaan Anda. Hancur duplikasinya, hancur multiplikasinya, bonus Anda ikut macet gitu loh.
Ya. Nah, ini Bapak Ibu pahami. Kuncinya apa? On system. Langkah 6. Ketika langkah 6 itu ngomong, Anda harus ya kan memindahkan belanja Anda dari ya iklan baris, PPOB, travel, marketplace, umroh haji, properti, kursus online, kesehatan, kecantikan, investasi, asuransi, itu harus dipindahin semua. Itu SOP, itu sistem Bapak Ibu gitu loh. Kalau sistem sudah ngomong, pindahin deposit Anda yang dulunya ke counter Anda sendiri, itu SOP. Ya berarti Anda harus deposit ke counter Anda sendiri, ke travel Anda sendiri, ke marketplace Anda sendiri, ke iklan baris Anda sendiri, ke umroh haji Anda sendiri, ke kursus Anda sendiri, ke properti Anda sendiri, ke kursus kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi. Itu namanya sistem. Ya, jangan sampai ketika sistem ngomong langkah 6 begitu lah, kalau Anda tidak deposit gitu. Nah, itu berarti Anda tidak ngikutin sistem, tidak ngikutin SOP. Paham ya? Ketika SOP Anda harus belanja di marketplace Anda sendiri, tidak Anda belanja di marketplace Anda sendiri, ya berarti Anda tidak on system. Anda tidak ikutin SOP. Nah, kalau Anda tidak ikutin SOP, apa yang terjadi? Anda kena SP1, SP2, SP3, akhirnya Anda dipecat dari perusahaan. Lah ya kalau di sini yang mencat itu siapa? Impian Anda. Jadi bosnya Anda itu di sini apa? Impian Anda. Bosnya Anda itu impian Anda. Jadi Anda itu kalau tidak ikutin SOP, Anda itu akan kena SP1 dari impian Anda. Anda nggak hadir ke training, Anda dapat SP1. Besok Anda nggak datang ke privat, dapat SP2 dari impian Anda. Walaupun impian Anda itu nggak ngomong, sebetulnya Anda itu dikasih SP1. Ketika Anda promosi, nggak pakai Facebook marketing, Anda presentasi, nggak pakai Facebook marketing, Anda follow up, nggak pakai Facebook marketing, Anda memimpin tim, tidak pakai caranya Facebook marketing, maka itu sama saja Anda itu tidak ngikutin SOP. Kalau Anda tidak ngikutin SOP, maka yang terjadi apa? Duplikasi macet, multiplikasi macet, leverage macet. Itu, gitu loh. Ya, paham Bapak Ibu ya. Jadi itu mudah sebetulnya, bisnis ini itu mudah, asal Anda itu on system. Tapi kalau Anda tidak on system, itu yang membuat jadi kehancuran bisnis Anda. Itu yang membuat duplikasi jadi macet, multiplikasi macet, leverage macet itu gara-gara Anda tidak on system. Maka sekarang saya pesan Anda sudah jadi core leader nih. Naikkan level Anda jadi core leader aktif. Naikkan Anda itu jadi pelanggan tetap. Naikkan Anda itu jadi elang. Kalau Anda masih core leader, itu belum aman Bapak Ibu. Ya, belum aman. Anda core leader itu belum aman. Anda akan aman tuh kalau Anda sudah memutuskan jadi core leader aktif. Artinya apa? Anda on system. Ya. Nah, kita masuk langkah ketujuh. Langkah ketujuh apa? Ya, Anda harus mendampingi dan berbagi ilmu ya dari langkah 1 sampai 6 kepada tim Anda. Itu artinya duplikasi. Jadi Anda harus mendampingi dan mengajarkan. Artinya kan berbagi itu. Ya. Nah, kalau Anda tidak berbagi, Anda tidak mendampingi, tidak mengajarkan, tidak berbagi, ya artinya Anda tidak ikutin SOP. Ya, kalau nggak ikutin SOP kan di SP1 sama impian Anda. Ya, gampang sebetulnya bisnis ini mudah. Sulit itu bagi orang-orang yang tidak on system. Ya, sulit bagi orang yang tidak on system. Yaitu tadi, direkturnya ngomong A, supervisornya ngomong B, karyawan ngomong C, nggak pernah ketemu, akhirnya ya hancur-hancuran itu. Harusnya itu dari direktur A, supervisor A, karyawan A, satu jalan, satu visi, satu misi. Direktur ngomong B, supervisor B, karyawan B. Nah itu namanya, itu satu arah gitu. Ya, paham ya Bu ya? Oke, ini poin 2, kita masuk poin 3. Jadi kalau Anda tidak on system berarti Anda kebalikannya, impian Anda tidak terjaga, semangat Anda tidak terjaga, ilmu Anda segitu-segitu aja, kelebaran Anda ya segitu-segitu aja, Anda cuma bisa ngajak 2, 3 dan seterusnya, ya. Duplikasi macet, multiplikasi macet, bonus Anda juga macet gitu loh. Ya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini poin 2, kita masuk poin 3.
Oke, kita masuk poin 3. Kita masuk rahasia nomor 3, yaitu Anda harus tahu caranya bekerja membangun kelebaran. Anda harus tahu caranya bekerja bangun kelebaran dan bangun kedalaman. Kerja bangun kelebaran dan bekerja membangun kedalaman. Ya, kelebaran tadi sudah saya bahas. Bekerja membangun kelebaran dengan cara apa? Yaitu Anda harus on system. Anda wajib on system. On system itu apa? Anda melakukan 7 langkah sukses BBS dan melakukan 5 kebiasaan core leader. 5 kebiasaan core leader. Nah, ini baru Anda bisa membangun kelebaran. Jadi siapa yang bisa membangun kelebaran itu hanya orang-orang yang on system. Ya, orang yang on system nih itu mau dihantam waktu promosi, digesek waktu presentasi, digesek waktu follow up, digesek waktu memimpin tim, tetap aja bisa membangun mitra baru. Anda tanya ke leader Anda, sponsor Anda, itu tiap hari itu makanan tiap hari itu. Waktu promosi dihina, dilecehkan, ya bahkan kata-kata kasar tuh mereka tiap hari jumpai itu waktu promosi, ya. Jadi bukan Anda aja Bapak Ibu, semuanya sponsor, leader Anda, mentor Anda, itu kalau promosi di grup Facebook, di marketplace, di WhatsApp, itu udah siap-siap Anda akan dapat makanan-makanan yang luar biasa. Makanannya tuh Anda dihina, dilecehkan, dianggap penipu lah, dianggap apa, bahas kata-kata kasar tuh keluar semuanya deh pokoknya. Tapi kalau Anda mengerti ini, Anda akan ketawa gitu loh. Anda akan senyumin gitu. Lah kalau yang nggak mengerti, yang kayak gini-gini tuh jadi stres Anda. Anda kalau nggak ngerti ini ilmu teknik digital marketing, Anda stres. Waktu Anda promosi di grup Facebook dapat hinaan, lecehan negatif, Anda sudah stres duluan. Waktu Anda presentasi, Anda akan makin stres, follow up, makin stres, memimpin tim apalagi. Memimpin timnya pada nggak nurut, pada protesnya, makin stres lagi. Ya, padahal jelas-jelas Anda sudah dikasih tahu sama kita, teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal respon prospek, tidak pernah mengenal reaksi prospek. Lah kalau Anda sudah dikasih tahu SOP-nya begitu, kok Anda pasti mikirin, ya itu yang salah siapa? Yang salah Anda. Udah jelas-jelas SOP-nya mengatakan, ketika Anda promosi, ketika Anda presentasi, ketika Anda follow up, ketika memimpin tim, itu Anda dapat gesekan yang sangat tinggi gitu. Nah, teknik digital marketing itu tidak pernah mengenal gesekan itu. Dia hanya mengenal, teknik digital marketing itu hanya mengenal apa? Yaitu call market, warm market, hot market, core leader aktif. Jadi teknik digital marketing itu hanya mengenal ilmu bangun call market, ilmu bangun warm market, ilmu bangun hot market, ilmu bangun core leader aktif. Hanya itu. Nggak pernah hari ini teknik digital marketing itu mikirin orang-orang yang negatif waktu promosi. Nggak pernah mikirin orang-orang yang negatif waktu presentasi. Nggak pernah mikirin orang-orang yang negatif waktu follow up. Nggak pernah mikirin member-member yang pasif sama berhenti, yang protes, yang mengeluh. Nggak pernah dipikirin. Ya, kenapa nggak dipikirin? Ya karena Anda sudah tahu caranya. Apa? Anda on system gitu. Selama on system, maka Anda akan bisa membangun lantai satu Anda. Ya, lantai satu Anda itu kan tadi berapa? 2 core leader aktif kan? Ya. Jadi kalau Anda on system kan bangun kelebaran nih. Ketika Anda bangun kelebaran, Anda bangun 20, Anda bangun 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ya, 100 dan seterusnya. Maka disinilah Anda akan mudah menemukan mutiara Anda, menemukan elang Anda, menemukan pelanggan tetap Anda, menemukan core leader aktif Anda. Nah itu karena Anda melebar. Lah coba kalau Anda cuma ngajak 2, terus dua-duanya pasif, lah gimana? Nah Anda akan stres tuh, akhirnya Anda ikut pasif. Kenapa? Karena member Anda pasif. Nah coba kalau Anda tanya kepada pemimpin tim Anda tanya hari ini yang memimpin tim 1, Anda tanya yang memimpin tim 2, tim 3, tim 4, sampai tim 15. Anda tanya,
Ya, berapa core leader aktif di generasi satu mereka? Walaupun saya tahu mereka itu tiap hari itu dihina, dilecehkan, wah luar biasa nah pokoknya. Makanan tiap hari. Walaupun saya tahu generasi satunya banyak yang pasif, walaupun saya tahu banyak generasi satunya yang apa diarahin itu gak nurut, banyak protes melulu, banyak mengeluh. Tapi mereka itu tetap bisa membangun lantai satunya gitu loh. Ya, mereka itu bisa membangun lantai satu. Lantai satu nih, generasi satu, ya, pipa satu, itu mereka bisa membangun 2 elang gitu loh. Ya. Bahkan ada yang punya hari ini 3 elang, punya 4 core leader aktif, ya kan? Punya 5 core leader aktif, 6 core leader aktif, 7, 8, 9, 10 core leader aktif. Bayangin Bapak Ibu. Nah, untuk menemukan 10 core leader aktif ini, ya, coba Anda tanya hari ini. Nanti kalau Anda lihat laporan di grup core leader, di grup core leader itu kan bikin laporan tuh. Anda tanya yang lantai satunya, generasi satunya itu ya punya 10 core leader aktif. Kira-kira ya kan orang ini tiap hari itu dapat gesekan enggak sih? Kira-kira itu mereka ditolak berapa orang? Saya yakin kan ribuan orang itu sudah menolak mereka dari promosi presentasi moral. Anda tanya generasi satunya banyak nggak yang pasif? Pasti banyak yang pasif Bapak Ibu. Banyak, bukan satu dua, banyak. Tapi mereka punya 10 elang Bapak Ibu. Kan Anda sudah saya kasih tahu, Anda punya 2 elang. 2 elang saja. Nih ya, Anda punya 2 core leader aktif saja. Ini bisa membuat Anda itu punya ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan. Ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan Bapak Ibu. Ya, itu punya 2 loh ya. Miliaran tiap bulan. Punya 2 loh. Jadi nggak main-main, punya 2 elang itu nggak main-main Anda. Ini aset yang betul-betul Anda jaga, Anda rawat. Seperti kayak ini anak Anda sendiri, seperti sahabat sendiri, seperti keluarga Anda sendiri. Gitu loh. Gimana kalau Anda punya 10 elang ini? Uang 2 elang aja Anda bisa dapat ratusan juta per bulan. Lah gimana Anda punya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Walaupun saya tahu member Anda itu banyak yang pasif. Walaupun saya tahu ribuan orang menolak Anda, ribuan orang menghina Anda, ribuan orang melecehkan Anda. Saya tahu itu. Ya, tapi itulah yang akan menempa Anda itu menjadi leader hebat. Jadi gesekan-gesekan itulah yang akan membuat mental Anda itu jadi mental yang sangat baja. Leader keren, leader wah keren lah pokoknya. Anda itu digesek seperti Anda tahu nggak bikin pisau, bikin apa pedang, bikin keris itu kan yang namanya itu kan dipalu ya, dipanasin, dipalu, panasin, dipalu. Lah itulah Anda. Waktu promosi dipalu, dipanasin, presentasi dipanasin, palu, dipanasin. Waktu follow up dipanasin, waktu memimpin tim dipalu, dipanasin. Nah itu jadinya Anda keren nggak? Anda jadi leader hebat di situ. Mental Anda ini sudah mental baja gitu. Ya, nah orang-orang seperti ini nih, itu kalau dapat gesekan itu disenyumin, happy gitu. Ya, nggak pernah stres, nggak pernah hari down. Mereka punya member pasif itu nggak pernah down. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bisa mengganti orang-orang yang pasif itu dengan mitra baru yang baru. Kenapa? Karena dia sudah tahu caranya untuk melebar. Melebar itu dengan cara apa? On system. Kalau Anda on system, maka sampai kapanpun Anda akan bisa membangun puluhan, bahkan ratusan mitra di generasi satu Anda. Dan kabar gembiranya, disitulah Anda akan menemukan mutiara-mutiara Anda. Disitulah Anda akan menemukan elang-elang Anda sebenarnya. Disitulah Anda akan menemukan pelanggan tetap Anda. Ya, jadi jangan sampai Anda itu menghakimi Anda gitu loh, menghakimi gara-gara promosi di grup Facebook banyak yang melecehkan, menghina. Itu mah wajar Bapak Ibu. Ya kan namanya ketika Anda buka warkop kan tidak semua beli.
Coba Anda buka hari ini pecel lele, penyetan bakso. Sekalipun di jalan raya, apakah semua yang lewat beli bakso Anda, nasi goreng Anda? Kan enggak. Ya sama ketika Anda promosi di grup Facebook, WhatsApp, di marketplace, kan enggak setiap yang Anda promosikan tidak harus selalu join gitu loh. Ya, bahkan ada yang lewat di depan nasi goreng Anda tuh ada yang melecehkan Anda. Wah, itu nasi goreng enggak enak gitu ya. Itu kan persepsi dia gitu loh. Enggak enak itu baksonya. Itu kan menurut dia. Lah menurut orang lain kan belum tentu. Ya kan lidah orang kan macam-macam. Ada yang mengatakan kalau pedes enak, kalau nggak pedes nggak enak, kalau hari ini manis enak, kalau nggak manis. Lah kan masing-masing orang punya persepsi gitu. Nah, jangan sampai Anda ngikutin persepsi orang yang lewat ya warkop Anda gitu loh. Gara-gara orang ngomong begitu terus Anda tutup warkop Anda gitu loh. Kan lucu. Jadi yang lucu tuh Anda gitu loh. Ya sama ketika Anda promosi di grup Facebook, ketika ada yang menghina Anda, melecehkan Anda terus mutung gitu loh. Wah, nggak bisa nih saya membangun mitra baru. Nggak bisa, saya bisa membangun hari ini member baru. Wah, lucu Anda. Ya seperti tadi Anda buka warkop terus terus nggak ada yang beli, terus Anda mengatakan, wah kayaknya saya besok nggak mau buka warkop lagi ya. Yang lewat yang beli cuma satu, cuma dua gitu loh. Malah ada yang lecehin warkop saya gitu loh. Malah ada yang menghina nasi goreng saya. Kan yang lucu Anda gitu. Itu dalam dunia bisnis semua sah-sah aja, wajar-wajar saja Bapak Ibu. Ya, ingat ya, punya 2 core leader aktif aja itu Anda akan keren Bapak Ibu. Ya, paham ya? Nah, jangan sampai Anda ya tadi yang beli nasi goreng Anda terus Anda puaksa jadi pelanggan tetap, ya enggak gitu juga gitu loh. Yang beli di warung Anda, toko Anda itu Anda paksa jadi pelanggan tetap, menjadi core leader aktif, ya enggak kayak gitu, enggak bisa Anda memaksa gitu. Ya sama ketika Anda punya mitra baru, punya generasi satu, terus Anda paksa semua jadi core leader aktif, jadi elang, enggak bisa. Itu kan gimana mereka gitu loh. Anda kan cuma mengarahkan, Anda memberikan contoh, Anda mengajarkan mereka, Anda mendampingi mereka, titik. Keputusan mereka jadi elang atau tidak itu keputusan di tangan mereka Bapak Ibu. Anda nggak bisa maksa gitu loh, karena Anda bukan bosnya. Yang bisa maksa itu impian mereka sendiri Bapak Ibu. Yang bisa maksa itu impian mereka. Jadi Anda itu nggak perlu stres ketika ada orang belanja di warkop Anda, terus bulan depan itu nggak jadi beli, itu nggak, Anda jangan stres gitu loh. Jangan stres hari ini dia beli nasi goreng Anda, terus besok nggak beli, itu jangan stres. Jangan Anda itu menghakimi diri Anda, terus Anda nggak ketemu elang gitu loh. Nggak ketemu core leader aktif Anda gitu loh. Ya, Anda akan tetap bisa menemukan elang Anda akan tetap menemukan core leader aktif Anda ketika Anda tuh on system gitu loh. Jadi balik lagi Anda on system atau enggak gitu loh. Ya. Nah, dari sini saya harap Anda paham, dalam dunia bisnis itu akan terjadi seperti ini. Bisnis apapun, Anda akan mengalami gesekan-gesekan yang sangat luar biasa. Ya, tapi gesekan di sini kan nggak lama, Pak Ibu, hanya 10 sampai 12 bulan. Nah, setelah setelah Anda nanti punya income ratusan juta, coba Anda datangi satu-satu. Kira-kira gimana Anda? Anda sudah nyetir mobil ya, pakai Pajero, Anda income 100 juta tiap bulan. Anda datengin tuh yang nolak-nolak Anda datengin tuh member-member Anda yang pasif. Terima kasih ya Bu, Pak sudah nolak saya. Berkat Ibu menolak saya dapat 100 juta tiap bulan. Terima kasih ya Pak, Ibu, karena Bapak pasif, karena Bapak berhenti di bisnis saya dapat Pajero, saya dapat 100 juta per bulan. Terima kasih. Karena berkat mereka lah Anda menemukan mutiara Anda. Kan kalau nyari emas itu kan Anda harus buang pasirnya kan. Pasirnya kan Anda buang. Pasir itu siapa sih? Pasir itu yang pasif-pasif itu. Yang berhenti itu pasirnya. Nah, dari pasir buang-buang-buang akhirnya ketemu emas gitu loh. Ya, kalau Anda menambang emas itu kan begitu caranya kan. Anda buang semua yang melapisi itu, buang semua, buang, saring, akhirnya ketemu emas. Ya sama di sini. Mulai dari Anda promosi menyaring, presentasi menyaring, follow up menyaring, memimpin mereka jadi mitra baru Anda saring sampai Anda ketemu mutiara, Anda ketemu emasnya, Anda ketemu elangnya, Anda ketemu koridor aktif. Nah, nanti kalau Anda sudah sukses, datangin tuh satu-satu. Karena berkat mereka lah Anda menemukan emas. Berkat pasir-pasir itulah Anda menemukan emasnya. Berkat pasir-pasir itulah Anda menemukan mutiara Anda. Oh, gitu. Kan keren nanti. Tapi kalau Anda
gara-gara mereka, ya kan? Terus Anda ikut pasif, ikut berhenti, udah, bukan, tidak jadi cerita yang indah itu, cerita yang kelam selama hidup Anda. Ya, Anda tidak pernah sukses dalam bisnis jaringan. Karena apa? Kesalahan Anda sendiri, ya udah dikasih tahu hari ini harus on system, Anda tidak on system. Ya, itu. Udah tahu hari ini. Ya, teknik digital marketing itu tidak pernah mikir reaksi respon prospek. Udah dikasih tahu teknik digital marketing itu tidak pernah mikirin member pasif, member aktif. Anda malah mikirin orang-orang yang negatif ke Anda, mikirin member-member yang pasif, main berhenti. Nggak perlu Anda pikirin itu nomor 2 juta, nggak penting. Yang penting Anda on system. Yang penting Anda on system. Itu ya, itu membangun kelebaran. Nah, sekarang bagaimana membangun kedalaman? Ya, kalau Anda sudah bisa melebar, maka Anda harus bisa bekerja ke dalam. Nah, untuk berbicara ke dalam, kedalaman, itu yang pertama, itu Anda harus on system. Jadi kalau Anda tidak on system, Anda juga tidak bisa membangun kedalaman. Ya. Jadi karena Anda on system, kedalaman itu apa sih ya tadi? Kedalaman itu berbicara duplikasi, multiplikasi, leverage, itu kedalaman. Bagaimana generasi 1 sampai generasi 20 Anda itu on system. Itu namanya kedalaman. Nah, itu yang pertama, Anda on system. Yang kedua, kalau Anda mau kedalamannya kuat, duplikasinya berjalan dari generasi 1 sampai 20, maka nomor 2 ini paling penting menurut saya. Setelah Anda on system, maka Anda harus punya alat bantu. Alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan 100%. Berjalan 100%. Nah, alat bantunya itu apa? Satu, alat bantunya adalah buku 7 checklist BBS. Ya, yang kedua adalah buku laporan program harian. Makanya Anda tadi saya wajibkan punya buku 7 checklist BBS. Anda harus punya buku laporan program harian atau buku laporan harian. Kalau Anda tidak punya 2 buku ini, ya, maka sulit sekali untuk membangun duplikasi. Sulit sekali. Tapi kalau Anda punya alat ini, inilah yang akan membuat Anda semakin mudah membangun duplikasi. Paham ya? Jadi duplikasi itu mudah kalau Anda punya alatnya gitu loh. Seperti tadi saya kata Anda ngolah sawah, itu kan ada mesin traktornya kan. Kalau ada mesin traktornya kan jadi mudah ngolah sawah. Anda mau bikin sosis, ini Anda punya daging, ada Anda ingin bikin sosis. Nah, kalau ada mesin sosisnya kan jadi gampang. Nah, coba kalau Anda ngolah sawah nggak pakai mesin traktor, Anda bikin sosis nggak pakai mesin sosis, berdarah-darah di sini. Sama, kalau Anda hari ini tidak pakai buku 7 checklist BBS, Anda tidak pakai buku laporan harian, maka dipastikan kedalaman Anda pasti keropos. Pasti lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4, 5, sampai 20 keropos. Ya, keropos. Ya. Kalau keropos itu ya gampang hancur, gampang roboh gitu loh. Jadi bangunan yang Anda bangun tuh keropos. Keropos ya, kena angin sedikit hancur, kena gempa sedikit roboh gitu. Nah, sekarang supaya kena angin, kena gempa nggak roboh gimana? Pastikan Anda tuh punya buku 7 checklist BBS. Punya buku laporan harian. Ya. Gampang Bapak Ibu. Yang penting Anda itu nurut. Anda kalau nurut sama mentor Anda, selamat Anda Bapak Ibu. Kalau Anda itu protes, kalau Anda nggak nurut, justru Anda itu masuk ke jalur kegagalan. Ibaratkan ini jalur kesuksesan, Anda masuk ke jalur kegagalan. Ya, udah pasti Anda akan berhenti Bapak Ibu. Di bisnis itu gampang, yang penting nurut, tahu ya, nurut ya, ngikutin arahan mentor. Udah ngikutin mentor aja gitu loh. Ikutin arahan mentor 100%, selamat Anda. Tapi kalau Anda nggak ngikutin mentor, ya udah, saya tinggal nunggu waktu aja. Anda akan berhenti di bisnis ini Bapak Ibu. Dan sekali lagi, di bisnis ini itu saya hanya butuh 2 elang. Saya hanya butuh 2 core leader aktif untuk membangun bisnis ini. Saya hanya butuh 2 orang saja yang nurut apa yang saya arahkan. Saya nggak butuh banyak orang. Saya hanya butuh 2 orang saja.
Buat apa punya 100 orang tapi nggak ada yang nurut? Percuma, nggak penting buat saya. Percuma. Seperti tadi, Anda mimpin perusahaan, direktornya hari ini pakai cara A, supervisornya pakai cara B, karyawannya pakai cara C. Lah buat apa punya karyawan, punya direktur, punya supervisor kalau kayak gitu? Ya, lebih baik punya 2 orang yang ngikutin SOP. Ya, kalau saya ngomong A, maka 2 orang ini jalanin A. Maka kalau si A apa 2 orang jalanin A, maka dia bisa ngomong ke generasi satunya, ya jalanin A. Akhirnya generasi 2-nya juga ngomong jalanin A, generasi 3 ngomongin jalanin A, generasi 4 jalanin A, sampai 5, 6, 7 sampai 20 ngomongnya A semua gitu loh. Lah ini mentornya ngomong A, leadernya ngomong B, bawahnya ngomong C, membernya ngomong D. Lah gimana itu? Nah, itu yang membuat akhirnya macet semuanya, duplikasi. Ya. Hari ini saya ngomong Facebook marketing, lah Anda pakai promosi pakai cara Anda sendiri. Presentasi pakai cara Anda sendiri, follow up pakai cara sendiri, memimpin tim pakai cara Anda sendiri. Akhirnya member Anda pakai cara sendiri. Akhirnya apa? Semuanya pakai cara-caranya mereka sendiri. Akhirnya apa? Ya itu tadi, bubar semua. Duplikasinya pasti nggak berjalan. Multiplikasi pasti nggak berjalan. Leverage-nya juga nggak akan berjalan. Ya, ingat tuh ya, ini bisnis jaringan. Bukan Anda itu dagang, bukan Anda jualan, bukan Anda bekerja. Ya, bukan Anda karyawan, tapi Anda itu pengusaha. Pengusaha itu apa? Membangun sistem. Ya, ingat pengusaha mau sistem ya, titik, nggak pakai koma ya. Nah, sekarang buku 7 checklist BBS itu seperti apa? Saya akan terangkan satu persatu. Saya hapus ya. Jadi kalau Anda punya buku 7 checklist BBS, itu Anda akan bisa menggerakkan mitra pertama Anda sampai mitra terakhir gitu loh. Jadi buku 7 checklist BBS ini adalah sebuah buku untuk menggerakkan mitra pertama Anda sampai mitra terakhirnya Anda ajak langsung. Terakhir yang Anda ajak langsung, yang Anda sponsori langsung. Ya, atau generasi satu Anda. Ya, atau generasi satu Anda. Jadi kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, maka saya pastikan Anda nggak bisa menggerakkan generasi satu Anda. Pasti mengira-ngira, mengada-ngada. Kalau saya tanya, Pak, si A gimana Pak? Pasti Anda mengira-ngira. Pak, si B gimana Pak? Udah punya link bisnis belum Pak? Ya, Anda mengira-ngira. Pak, si C udah ngerti belum Facebook marketing? Si F udah ngerti belum Pak WhatsApp marketing? Ya, pasti Anda mengira-ngira. Karena Pak, Anda nggak punya datanya gitu loh. Kenapa Anda nggak punya datanya? Karena Anda tidak punya buku 7 checklist BBS. Yang sudah jelas-jelas saya katakan buku ini untuk menggerakkan mitra pertama Anda, mitra kedua, mitra ketiga, sampai mitra terakhir. Ya. Jadi kalau Anda nggak punya buku ini, ya Anda nggak bisa menggerakkan. Ya. Nah, isinya apa sih buku 7 checklist BBS itu? Isinya 7 checklist. Namanya buku 7 checklist BBS. Isinya itu 7 checklist. Nah, checklist pertama apa? Ya, checklist pertama. Apakah mitra Anda itu sudah punya alasan yang kuat atau big why-nya? Mereka kan punya impian tuh, pengen melunasi hutang. Nah, kenapa mereka pengen melunasi hutang tahun ini? Itu alasannya apa? Mereka pengen punya rumah sendiri tahun ini. Nah, alasannya apa mereka pengen punya rumah dalam waktu 10 sampai 12 bulan? Mereka pengen 100 juta per bulan. Nah, alasannya apa? Gitu. Paham ya? Itu checklist pertama. Karena checklist pertama ini menentukan 95% di bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi checklist pertama ini menentukan 95% kesuksesan member Anda ini gitu loh. Jadi kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, Anda tahu nggak alasannya apa mitra pertama Anda, mitra kedua Anda, mitra ketiga Anda, sampai mitra ke-20, mitra ke-30, atau mitra ke-100 Anda nggak akan tahu. Ya, jadi Anda itu jadi kesannya itu Anda masa bodoh. Mereka punya impian kayak atau enggak, masa bodoh. Mereka punya alasan atau enggak, ya masa bodoh ya. Kenapa? Ya Anda nggak punya bukunya. Anda nggak peduli. Itu checklist pertama. Checklist kedua, apakah mereka sudah punya bahan untuk perang?
bahan atau peluru itu udah punya belum? Bahan atau pelurunya itu apa? Semua bank data. Semua bank data sama link bisnis. Ya, Anda ini kan ngajak perang kan, Anda ini kan pemimpin pasukan kan. Nah, pasukan Anda itu kalau mau menang itu kasih pelurunya dulu gitu loh. Mereka kan sudah punya senjata. Nah, percuma punya senjata kalau nggak diisi peluru gitu loh. Ya, maka kasih pelurunya. Ya, bank data iklan, bank data copywriting bisnis, bank data presentasi BBS, bank data cara follow up BBS, bank data project iklan baris PPOB. Ya, ini kasih semuanya Bapak Ibu karena ini pelurunya. Terus link bisnis gitu loh. Ya. Kalau Anda tidak pastikan ini Bapak Ibu, bahannya gimana mereka nanti bisa promosi? Gimana mereka bisa presentasi? Gimana mereka bisa follow up? Gimana bisa memimpin tim? Bagaimana bisa membangun mitra baru lah kalau pelurunya ada, pelurunya saja Anda nggak kasih. Gitu loh, ya. Itu checklist kedua. Checklist ketiga. Apakah mereka sudah hadir ke training dan privat perdana BBS? Ini harus 2 kali 24 jam, ini wajib datang. Jadi mereka ini sudah datang ke training sama privat perdana enggak? Mereka join nih, hari ini join. 2 kali 24 jam berarti hari ini hari ini Minggu, berarti Senin besok, Senin tuh itu harus sudah hadir ke training atau privat BBS terdekat. Karena kalau Anda menunda-nunda, mengulur-ngulur, membiarkan mitra Anda itu nggak datang ke training sama privat, itu sama saja mitra Anda itu nggak ngerti ilmunya bangun bisnis ini. Mereka nggak ngerti project bisnis ini seperti apa, mereka nggak ngerti sistem BBS seperti apa, mereka nggak ngerti hari ini apa marketing plan, charity level gimana, charity sponsor bagaimana, marketing plannya PPOB, travel, marketplace nggak akan tahu Bapak Ibu. Ya, Facebook marketing juga nggak tahu apa itu call market, dua market, hot market nggak akan tahu. Ya, mereka nggak akan ngerti caranya bangun bisnis, nggak ngerti. Gitu. Project bisnisnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, marketing plan-nya itu nggak ngerti gitu. Gara-gara apa? Gara-gara Anda membiarkan mereka tidak hadir ke training private perdana mereka. Semakin Anda menunda mereka, semakin mereka itu tidak mengerti caranya bangun bisnis. Ya, Anda mau jelasin lewat WhatsApp pun tidak akan pernah mengerti Bapak Ibu. Anda telepon juga nggak akan pernah mengerti. Kenapa? Karena Andanya juga masih proses belajar. Karena Andanya sendiri masih proses belajar. Seperti Anda itu baru masuk TK, ngajarin anak TK. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Oh, Anda baru masuk kok, ngajarin gimana? Yang ngajarin itu siapa ya? Ya gurunya gitu loh. Biarkan gurunya, biarkan dosennya yang ngajarkan mitra baru Anda gitu loh. Di mana? Di training sama privat BBS. Bukan Anda Bapak Ibu. Maka tugas Anda itu mengarahkan mereka untuk segera hadir di training sama privat BBS dan arahkan mereka untuk segera mempelajari dan mempraktekannya. Ya. Nah, itu checklist nomor 3. Checklist nomor 4. Apakah mereka sudah paham ilmu Facebook marketing? Checklist nomor 5. Apakah mereka sudah paham WhatsApp marketing? Nomor 6, ya. Apakah mereka sudah paham presentasi follow up BBS? Jadi Bapak Ibu, kalau mereka tidak tidak Anda pastikan mereka sudah datang ke training sama privat nih. Mereka sudah datang nih. Nah, masalahnya mereka lihat rekamannya enggak? Masalahnya mereka lihat mempraktekkan enggak Facebook marketing? Masalahnya mereka mempraktekkan enggak WhatsApp marketing? Ya. Makanya Anda harus cek apakah betul-betul sudah menguasai Facebook marketing. Mulai dari membangun call marketnya gimana, sudah ngerti belum? Bagaimana merubah call market menjadi warm market, sudah ngerti belum? Warm market menjadi hot market, sudah ngerti belum? Hot market menjadi call leader aktif, sudah ngerti belum? Itu checklist nomor 4 itu Facebook marketing sama WhatsApp marketing itu begitu. Ya, pastikan mereka benar-benar mengerti ya strategi Facebook marketing, WhatsApp marketing mengerti mulai dari call menjadi warm menjadi hot, hot menjadi call leader aktif itu harus ngerti Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ngerti mereka akan sulit sekali untuk membangun aset. Mereka akan sulit sekali membangun aset. Ya. Nah, checklist nomor 6
pastikan mereka itu mengerti cara presentasi BBS, cara follow up BBS, harus mengerti Bapak Ibu. Kalau mereka nggak ngerti cara presentasi BBS, mereka nggak akan tahu ya mana yang harus dihentikan, mana yang harus dilanjutkan, mana yang resek, mana yang ribet, mana yang macet, mana yang tidak respon, mana yang minat tapi belum transfer, nggak akan ngerti. Mereka itu bingung ketika yang macet bingung, ketika yang ribet resek bingung, ketika yang hari ini mau transfer belum transfer bingung. Kenapa? Karena nggak belajar tentang Facebook marketing, WhatsApp marketing, sama tidak belajar presentasi BBS, tidak belajar follow up BBS, malah pakai cara-cara presentasi sendiri-sendiri, pakai follow up sendiri-sendiri, kayak kemarin yang konsultasi sama saya. Presentasinya pakai cara presentasi sendiri, join sih join, tapi masalahnya mitra barunya nggak ada yang bisa menduplikasi caranya dia. Gitu. Ya, jadi pastikan mereka belajar video presentasi BBS, belajar bank data cara presentasi BBS. Ya, jadi di sini ada videonya, terus ada bank datanya. Bank data presentasi BBS, bank data pola BBS. Ya, kalau di Facebook marketing, WhatsApp marketing ini pastikan mereka itu mengerti call market bagaimana, bangun warm market bagaimana, ya, bangun hot market bagaimana, bangun hari ini core leader aktif bagaimana. WhatsApp marketing juga begitu, bagaimana membangun call market, bagaimana membangun warm market, bagaimana membangun hot market, bagaimana membangun core leader aktif. Ya, nah ini, jadi harus betul-betul pastikan, ya. Sekarang checklist terakhir, checklist ketujuh. Apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Ya, nomor 7 ini menentukan segala-galanya. Jadi dari 7 checklist ini yang paling penting itu checklist nomor 7. Orang yang checklist nomor 7-nya terchecklist artinya lampu hijau, artinya dia selalu hadir, maka ini mitra Anda udah pasti bisa melewati checklist nomor 1 sampai 6. Tapi kalau checklist nomor 7 nggak bisa dilewati oleh member Anda, mereka jarang hadir training sama privat, maka sangat sulit sekali untuk bisa melewati checklist 1 sampai checklist 6. Ya. Jadi tonton Anda punya mitra baru. Terus setelah itu 1 minggu nggak ada yang ke training. Minggu ke depan dia datang ke training. Minggu depannya lagi nggak datang lagi. Minggu ke depannya lagi datang lagi. Ini namanya kan jarang training. Namanya jarang ya. Kalau yang tidak hadir mah nggak perlu dibahas ya. Yang nggak tidak hadir ke training sama privat BBS itu nggak perlu dibahas. Kenapa nggak perlu dibahas? Ya seperti Anda kuliah nggak pernah masuk, ya nggak akan pernah diwisuda. Ya, jadi kalau Anda punya mitra terus nggak pernah datang ke training sama privat, itu sudah lampu merah Bapak Ibu. Ya, Anda nggak perlu Anda ngurusin orang-orang yang seperti ini karena udah pasti nggak akan lulus, nggak akan pernah diwisuda. Ya, jangankan naik kelas gitu, lulus juga belum tentu, jangankan naik semester, ya, wisuda juga belum tentu. Apa jangankan di wisuda naik semester belum tentu. Kenapa? Karena nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah datang ke training sama privat BBS itu. Ya, maka nanti Anda di buku 7 checklist BBS, Anda cek nomor 7. Udah lampu hijau atau lampu merah? Kalau lampu hijau, berarti inilah elang-elang Anda, Bapak Ibu. Inilah elang-elang Anda. Ini kalau Anda lampu hijau nih, ini berarti elang Anda. Atau core leader aktif Anda. Tapi kalau inilah si lampu merah, nomor 7 ini, jangan harap mereka bisa melewati checklist 1 sampai 6. Jangan harap Bapak Ibu, jangan harap. Jangan harap Bapak Ibu mereka jadi aset Anda, nggak akan pernah jadi aset Anda. Ya, pahami itu. Nah itu, ini 7 checklist BBS. Jadi malam hari ini saya harap ya semuanya sudah mulai mempraktekkan buku 7 checklist BBS. Dan saya harap saya wajibkan punya buku semuanya dan mulai besok Anda isi buku 7 checklist BBS Anda masing-masing. Ya, ingat nih 7 checklist BBS. Ya, sebagai bahan evaluasi, sebagai cara untuk menggerakkan generasi 1 sampai 20 Anda. Ya, sekarang kita masuk ke buku laporan harian. Kenapa Anda harus punya buku laporan harian? Laporan program harian. Ya, supaya Anda itu ya tahu ya, bisa evaluasi. Ya. Anda itu kan hari ini
punya planning kan, punya goals, punya planning, ya, dan planning ini kan Anda praktekkan, Anda action. Nah, setelah action kan Anda evaluasi. Nah, evaluasinya dari mana? Evaluasinya dari buku laporan harian ini. Kalau Anda tidak punya buku laporan harian, maka dipastikan Anda tidak bisa evaluasi. Kalau Anda nggak bisa evaluasi, Anda nggak tahu apakah hari ini lebih baik, apakah hari ini sama, apakah lebih buruk, Anda nggak akan tahu. Jadi kalau saya tanya Anda, saya tanya nih hari ini, Pak, hari ini gimana Pak program hariannya? Anda nggak akan bisa jawab, Ibu. Anda hanya mengada-ngada saja, hanya memperkiraan, kira-kira gitu. Karena Anda nggak punya datanya. Kalau Anda punya buku laporan program harian, kan Anda punya datanya. Anda punya datanya. Dan kalau Anda punya data, Anda kan bisa evaluasi. Kalau Anda evaluasi, artinya setiap hari itu Anda bisa evaluasi. Apakah hari ini, ya, apakah hari ini lebih baik sama atau lebih buruk? Ya, paham Bapak Ibu ya? Jadi Anda punya goal, punya planning, punya action, itu terakhir harus evaluasi. Setiap malam itu harus evaluasi Bapak Ibu. Atau setiap pagi, atau setiap malam. Nah, bagusnya itu sebelum tidur, Anda bikin laporan program harian dulu. Bikin laporan program harian dulu supaya Anda tahu hari ini itu lebih baik sama atau lebih buruk. Ya. Nah, dari evaluasi ini Anda jadi punya solusi gitu loh Bapak Ibu. Besok itu harus ngapain gitu loh. Anda jadi punya planning. Nah, planning inilah nanti actionnya. Action Anda evaluasi lagi gitu loh. Gitu. Jadi muter. Jadi nanti jadi sebuah perputaran yang keren gitu loh. Ya, data, evaluasi, solusi, planning, action, evaluasi, balik lagi ke data, evaluasi, solusi, planning, action, itu. Ya, tapi kalau Anda nggak punya buku laporan program harian, ya Anda nggak punya data, Anda nggak bisa evaluasi. Kalau Anda nggak bisa evaluasi, Anda nggak punya solusi. Kalau nggak bisa solusi, Anda nggak punya planning, gimana? Nah, kalau Anda bekerja nggak pakai planning, ya udah pasti ya semau mauannya, ya semau maunya gitu loh, karena nggak pakai planning gitu. Nah, sekarang buku laporan program harian itu isinya apa sih? Anda perhatikan ya. Yang pertama, Anda itu hari ini namanya program harian kan, hari ini Anda membangun uang market berapa? Uang market yang Anda bangun itu berapa? Anda kan sudah belajar Facebook marketing kan, sama WhatsApp marketing. Anda harus tahu uang market itu siapa. Uang market adalah orang yang berminat terhadap bisnis Cimo dari efek promosi. Jadi kalau Anda promosi ke grup Facebook, marketplace, ke status, ke WhatsApp, ke grup WhatsApp, ya kan, ke grup Facebook Anda sendiri, fanpage Anda sendiri, ya kan, Instagram. Nah, dari efek promosi itu akan melahirkan buah market, akan memunculkan orang-orang yang minat. Nah, itu Anda punya berapa buah market tuh? Ya, di mana targetnya itu kan 10 buah market ya, Bang. Nah, jadi kalau Anda punya 10, ya, itu dikatakan Anda itu sudah mencapai target harian. Anda sudah memenangkan pertempuran hari ini dari sisi uang market. Jadi kalau Anda tidak bisa memenangkan pertempuran nomor 1 ini, maka Anda akan sulit sekali menaklukkan pertempuran nomor 2. Apa? Berapa orang yang Anda presentasi hari ini? Anda presentasi uang market itu berapa orang sih? Ya, di mana targetnya Anda presentasi itu minimal kan 5 uang market. Anda itu presentasi itu wajib 5. Anda wajib punya 10 itu punya 10 uang market, wajib presentasi 5. Lah kalau Anda pertempuran nomor 1 aja Anda sudah kalah. Gimana Anda bisa presentasi 5 orang gitu loh. Tapi kalau Anda punya 10 uang market dan Anda menguasai Facebook marketing, Anda menguasai WhatsApp marketing, oh enak Bapak Ibu. Ya, langsung ya TikTok gitu. Ya Anda presentasi yang minat tapi belum transfer masuk seperti BBS.
yang macet, tidak respon, langsung masuk grup WhatsApp Project Live PPOP. Yang ribet rese langsung masuk siaran baru. Yang keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, yang keluar dari grup WhatsApp Project Live PPOP, yang keluar dari grup WhatsApp tim inti, yang keluar dari WhatsApp core leader, langsung masuk siaran baru. Nah itu. Kalau Anda menguasai Facebook marketing kan itu. Ya, tapi kalau Anda tidak menguasai Facebook marketing, Anda nggak akan mengerti bahwa market itu siapa. Harus berapa orang yang Anda kejar tiap hari. Terus Anda harus presentasi berapa mau market tiap hari, Anda nggak ngerti gitu loh. Ya. Nah, nomor 3. Nah, dari presentasi Anda itu yang minat tapi belum transfer itu berapa? Ya, yang minat tapi belum transfer itu berapa? Berapa orang? Dan orang-orang ini kan yang nanti Anda akan masukin ke grup WhatsApp seperti BBS. Ya, jadi punya kolam ikan. Jadi namanya kolam ikannya apa? Super Team BBS untuk menampung orang-orang yang minat tapi belum transfer. Yang keempat, nah yang macet tidak respon tuh berapa orang? Nah ini masuk kolam ikan, namanya grup WhatsApp Project Iklan Baris PPOP. Enak kan gitu loh. Nah kalau udah ngerti kayak gini enak, nggak perlu pusing gitu. Mau dia responnya kayak gimana kayak ya nggak perlu pusing Anda. Yang kelima, yang join berapa orang di hari ini. Terus yang keenam, yang ribet, cek, nolak, yang keluar grup, ya ini yang keluar dari grup ya, grup apa saja ya, grup seperti BS, grup Project Iklan Baris PPOB, ya, grup WhatsApp Project grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional, grup percepatan sukses 10 bulan, atau grup core leader itu masukin ke siaran baru. Berapa orang? Nah ini masukinnya kan ke siaran baru. Tahun-tahun penghuni siaran baru gitu. Nah kalau gini kan enak, Anda nggak pusing gitu loh. Ya, sudah punya kolam ikannya masing-masing, kenapa harus pusing gitu loh. Yang penting Anda bangun call market, yang penting Anda bangun warm market, yang penting Anda bangun hot market, yang penting Anda bangun call leader aktif, titik, nggak pakai koma. Mau hari ini macet kek, mau tidak respon kek, mau ribet kek, mau rese kek, mau nolak kek, mau keluar dari grup WhatsApp, nggak penting nomor 2 juta, nggak penting. Karena apa? Ya tetap aja ya, walaupun banyak yang nolak, tetap aja Anda bisa membangun 20 mitra baru. Anda bisa membangun 60, Anda bisa membangun 80, 90, 100. Sekalipun banyak member Anda yang pasif, yang berhenti, yang nyerah, tetap aja Anda bisa membangun generasi 1 Anda, 2 core leader aktif, 2 elang Anda. Ya, itu. Terus selanjutnya itu adalah fondasi bisnis Anda. Generasi 1 Anda ini sudah ada berapa core leader aktif? Ya. Terus generasi 2 Anda ini sudah ada berapa core leader aktif? Nah, generasi 1 itu kan minimal kan 2 core leader aktif, 2 CLA. Generasi 2 itu kan 4 core leader aktif. Nah, terus generasi 3 Anda, ini kan 8 core leader aktif. Ini bangunannya harus Anda bangun ya. Ya. Ada berapa dari target 8 core leader aktif. Jadi kalau Anda generasi 1-nya sudah 2 core leader aktif, berarti lantai 1 sudah jadi. Generasi 2-nya sudah ada 4 core leader aktif, berarti lantai 2-nya sudah jadi. Generasi 3-nya sudah ada 8 core leader aktif, berarti generasi 3 Anda sudah jadi. Nah, sekarang PR Anda adalah bagaimana mereka juga bisa membangun ini. Bisa membangun 2 core leader aktif, ya, generasi 2 4 core leader aktif, generasi 3 8 core leader aktif. Karena ini pondasi bisnis Anda. Jadi bangunan itu kan punya pondasi kan. Nah, pondasinya itu generasi 1 2 3 Anda. Nah, generasi 4 sampai 20 itu sudah jalan sendiri. Otomatis by system. Jadi generasi 4 sampai generasi 20 itu sudah jalan sendiri by system. Jalan otomatis by system. Nggak perlu Anda turun sampai generasi 4 sampai 20 karena jalan otomatis by system. Karena Anda on system, generasi 1 on system, generasi 2 on system, generasi 3 on system, maka otomatis generasi 4 sampai 20 juga nanti akan jalan sendiri ya on system. Nah, ini buku laporan harian. Nah, kalau Anda nggak punya buku ini, nah kira-kira Anda tahu nggak uang market Anda berapa hari ini? Presentasi Anda berapa? Yang minat tapi terus berapa? Yang macet berapa? Yang join berapa? Yang ribet, resek, nolak, keluar dari grup WhatsApp berapa? Terus generasi 1 Anda sudah berapa elang? Generasi 2 Anda sudah punya berapa elang? Generasi 3 Anda sudah berapa elang? Nggak akan tahu Anda.
Tapi kalau Anda punya buku laporan program harian, pergerakan ini kan Anda pantau terus setiap hari. Ya, sehingga Anda mengerti hari ini lebih baik atau sama atau lebih buruk. Karena pertempuran Anda itu tergantung ini loh ya. Kalau Anda bisa memenangkan pertempuran harian, maka Anda juga bisa memenangkan pertempuran mingguan. Anda bisa menentukan pertempuran mingguan, Anda bisa memenangkan pertempuran bulan. Ya, sampai sini saya harap Anda paham betapa pentingnya buku laporan program harian. Kalau Anda nggak punya ini, dipastikan Anda akan ngawur menjalankan bisnis ini. Anda pakai cara-cara Anda sendiri pasti. Tapi kalau Anda mempunyai buku laporan program harian, maka Anda akan betul-betul fokus di Facebook marketing, WhatsApp marketing. Ya, bagaimana bahwa call market, warm market, hot market, core leader aktif di situ. Ya, ini poin 3. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu, kalau punya 2 buku ini, inilah yang membuat duplikasi berjalan 100%. Tapi kalau Anda tidak mencontohkan ini, maka generasi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai generasi 20 juga nggak akan punya buku 7 Jago DBS, nggak punya buku laporan programmeran. Itu artinya siap-siap duplikasi pasti macet. Multiplikasi pasti macet. Leverage-nya juga pasti macet. Gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 4 terakhir ya. Nah, sekarang nomor 4. Bapak Ibu mulai besok itu bekerjanya itu harus jemput bola. Jangan nunggu bola. Jemput bola itu artinya apa? Anda harus proaktif. Proaktif ke siapa? Ke generasi 1 Anda yang core leader. Ya. Jadi pastikan kalau Anda sudah punya core leader, itu Anda jemput bola. Pastikan core leader Anda ini menjadi core leader aktif Anda. Menjadi core leader aktif. Jadi tujuan Anda jemput bola itu untuk memastikan dia jadi core leader aktif. Atau jadi elang Anda. Dengan cara apa? Telepon. Atau hari ini telepon biasa atau WhatsApp. Jadi Anda jangan sampai Anda itu nunggu bola. Nunggu bola itu apa artinya? Anda itu hanya sekedar membaca WhatsApp mereka, hanya sekedar lihat pergerakan di grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader. Nah, itu artinya Anda jemput bola. Tapi kalau Anda hari ini, artinya nunggu bola. Kalau Anda jemput bola, Anda akan telepon biasa atau telepon WhatsApp tiap hari. Setiap hari itu ada telepon. Untuk apa? Untuk memastikan nih ya, mereka menjalankan 4 poin tadi. Ya, mereka mengerti 4 poin ini atau 3 poin di atas tadi. Ya, mereka mengerti 3 poin yang tadi sudah saya jelaskan. Mengerti fokusnya bangun aset, mengerti fokusnya bekerja mau sistem, mengerti cara bangun kelebaran sama bangun kedalaman gitu. Nah, Anda telepon tuh tujuannya untuk memastikan 3 poin ini tuh mereka ngerti paham, mereka jelas dan mereka mempraktekkan, paham atau jelas dan mereka mempraktekkan 100% 3 poin itu. Nah, itu. Tapi kalau Anda hanya sekedar nunggu dari WhatsApp mereka, melihat pergerakan di grup WhatsApp tim inti Jemu Nasional, di grup WhatsApp core leader, ya sudah, Anda namanya nunggu bola. Ya, kalau nunggu bola gimana? Ya gimana nanti gitu. Tapi kalau jemput bola itu Anda yang bergerak aktif untuk segera membantu core leader ini jadi elang gitu loh. Karena core leader ini statusnya seperti kayak masih sedikit apa ya, core leader mentah gitu loh. Belum menjadi core leader matang. Dia itu masih core leader mentah, belum core leader matang. Harus jadi elang. Harus jadi pelanggan tetap Anda. Ya. Paham ya Bu ya? Jadi mulai besok, mulai bekerja jemput bola. Jadi Anda telepon tiap hari, mau 15 menit, mau setengah jam, ya, atau 1 jam, itu terserah Anda, tergantung persoalan yang dihadapi oleh masing-masing core leader Anda. Kan masing-masing core leader kan punya persoalan yang beda-beda. Anda telepon. Kalau mau gratisannya pakai telepon WhatsApp, kalau telepon WhatsApp, kalau ayah sedikit modal, ada telepon biasa. Gitu, ya. Nah, inilah Bapak Ibu 4 poin yang hari ini yang menjadi rahasia besar, ya. Kenapa Anda bisa menaklukkan bisnis jaringan Jimo? Kalau Anda mengerti 4 poin ini. Ya, 4 poin ini. Yaitu apa? Anda bekerja bangun aset, Anda bekerja bangun sistem, Anda bekerja bangun kelebaran dan kedalaman. Selanjutnya,
dan kedalaman, dan selanjutnya Anda harus bekerja jemput bola. Jemput bola. Selama Anda fokus 4 poin ini, maka marketing plan model apapun itu Anda bisa taklukkan. Di sini Anda akan bisa membangun ya generasi 1, ya 2 core leader aktif. Generasi 2 Anda bisa bangun 4 core leader aktif. Generasi 3 Anda bisa bangun 8 core leader aktif. Generasi 4 Anda bisa bangun 16 core leader aktif, ya. Generasi 5 Anda bisa bangun 32 core leader aktif. Generasi 6 ya Anda bisa bangun 64 core leader aktif. Ya, generasi 7 Anda bisa membangun 128 core leader aktif. Generasi 8 Anda bisa membangun 256 core leader aktif. Generasi 9 Anda bisa membangun 512 core leader aktif, ya. Generasi 10 Anda bisa membangun 1024 core leader aktif, ya. Terus generasi 11 Anda punya 2048 core leader aktif, dan generasi 12 Anda punya 4096 core leader aktif, ya. Dan seterusnya, ya. Generasi 13 Anda punya 8000 core leader aktif, generasi 14 Anda punya 16000, ya, dan seterusnya sampai generasi 20 kurang lebih 1 juta. Nah, nanti kalau di total dari generasi 1 sampai generasi 20 itu totalnya Anda punya 2 juta. Kalau generasi 1 sampai generasi 2, ketiga sampai generasi 20, ya. Di total itu sama dengan 2 juta core leader aktif atau 2 juta pelanggan tetap. Nah, yang bisa menghasilkan omset tiap bulan, income tiap bulan. Omset tiap bulan yang bisa menghasilkan income tiap bulan. Mulai dari mana? Dari PPOB, travel, marketplace, ya kan? Nanti ada iklan baris, khusus online, pro haji, properti, dan seterusnya sampai investasi. Luar biasa, Ibu. Dengan 2 core leader aktif ini saja, ini suatu saat Anda akan punya income ratusan juta per bulan, bahkan bisa punya income miliaran tiap bulan. Apalagi Anda punya generasi 1 Anda ini lebih dari 2 core leader. Anda punya 3, punya 4, punya 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, ya keren lah. Kalau punya 10 core leader aktif itu keren. Ya. Tapi sekali lagi semuanya pastikan bangun aset, bangun sistem, kelebaran kedalaman, dan jemput bola. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini, ya semua yang hadir ya, ya saya ingin Anda nanti naik panggung kemenangan Anda semua, ya. Caranya gimana? Lakukan 4 yang saya terangkan tadi. Jangan pernah mindset Anda itu bekerja untuk uang, jangan pernah mindset Anda itu bekerja pakai cara Anda sendiri, jangan pernah Anda hari ini bangun kelebaran, bangun kedalaman pakai cara Anda, jangan pernah Anda nunggu bola. Tapi Anda harus bekerja membangun aset, bekerja membangun sistem, bekerja membangun kedalaman, kelebaran, kedalaman, ya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, dan harus jemput bola. Jangan nunggu bola, ya, supaya Anda bisa mudah menaklukkan angka 100 juta per bulan tadi. Ya, mudah sekali Bapak Ibu, mudah sekali. Asal Anda memahami 4 poin tadi, mudah bisnis jaringan itu. Mudah, ya, mudah sekali. Ada lagi? Ada Bapak Ibu? Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya. Besok lihat rekaman. Besok lihat rekaman dan pastikan besok di training hari Senin, pastikan semua hadir ya, supaya mereka tahu project bisnis seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan marketing lainnya bagaimana. Dan saya harap semua core leader yang hadir malam hari ini mulai besok memutuskan untuk jadi core leader aktif, ya. Sederhananya nurut, ya, kata kunci
kata kuncinya untuk dapat 100 juta, nurut apa yang diarahkan mentor. Ya, apa yang diarahkan mentor, yang 4 poin tadi Anda jalankan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah protes, jalanin. Karena itu yang akan membuat Anda punya income ratusan bahkan miliaran tiap bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan ke depan. Ya, oke. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya harap Anda semuanya besok lihat rekamannya dan Anda praktekkan mulai besok ya. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.